berendam. Assalamualaikum, semangat malam. Waalaikumsalam, semangat malam Bang Zuma. Wah, Masya Allah ada Pak Daud rupanya ya. Gimana kabar Pak? Puji Tuhan, baik Pak Ustadz. Alhamdulillah. Gimana kita dialog pelan-pelan ini? Iya, oke. Kita bahas apa ini? Tadi apa itu kata Bang Zion. Bang Zion, ya Bang Zion bilang apa Iya. siapa pencipta atau siapa yang menjadikan Percaya, orang percaya jadi Kristen atau percayakah Islam? Yesus menyebabkan seorang menjadi Kristen atau justru menjadi Islam? Oh iya. Oh, maksudnya percaya Yesus menyebabkan seseorang menjadi Kristen atau justru menjadi Islam gitu ya? Iya. Oke. Artinya apakah dengan percaya kepada Yesus maka menyebabkan kemudian seseorang itu menjadi Kristen atau menjadi Islam gitu ya? Iya. Silakan siapa yang mau memulai ini? Oh, kayaknya sih Pak ini dulu, Pak Daud. Silakan. Oh iya, oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk bergabung dengan Bang Zuma. Ya. Kesempatan ini ya tentu saya pergunakan sesuai dengan apa yang saya yakini, karena di sini diberi judul siapakah yang membuat orang jadi Kristen, atau percaya Yesus jadi Kristen atau jadi Islam gitu. Tentu saya sebagai seorang yang percaya Yesus, tentu saya percaya dan meyakini percaya Yesus lah membuat orang jadi Kristen, artinya kita menjadi pengikut Kristus. Jadi untuk sementara itu tanggapan saya. Ya baik. Kalau saya menanggapi Pak terkait dengan percaya kepada Yesus ya. Artinya bahwa yang dimaksud percaya kepada Yesus di sini adalah percaya terhadap perkataan, percaya terhadap teori dan praktek atau ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Sama misalnya kalau seorang Muslim percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, berarti orang ini harus percaya kepada perkataan beliau, bukan percaya kepada perkataan orang lain. Artinya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka Yesuslah yang menjadi acuan kemudian di dalam menetapkan satu perkara. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah jalan, dia adalah kebenaran dan hidup, dan tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, maka orang yang percaya kepada Yesus ini harus menjadikan Yesus itu sebagai jalan menuju kepada Bapa. Bukan, menurut saya bukan justru percaya kepada Yesus malah menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan, menjadi sembahan. Karena percaya kepada Yesus berarti percaya kepada ajaran yang diajarkan Yesus dari mulutnya sendiri, yang mengajarkan kemudian untuk mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan mendudukkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, kalau mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri, justru saya katakan orang itu tidak percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada pemberitaan orang-orang tentang Yesus. Artinya kalau percaya kepada orang-orang yang percaya kepada pemberitaan orang terhadap Yesus, maka yang dipercayai ini bukan Yesusnya, tapi yang dipercaya adalah pemberi beritanya. Misalnya Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri.
Maka yang dia percayai di sini bukan Yesusnya, tapi yang dipercayai di sini adalah yang membawa kabar. Dia percaya kepada Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah dia mengajarkan dia adalah Tuhan itu sendiri? Nah, kalau dia mengajarkan dia hanya utusan Tuhan, maka percaya kepada Yesus adalah mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Saya kira begitu, Pak. Kecuali ada data-data kemudian yang bisa dilimpahkan atau bisa dinisbahkan kepada Yesus, bahwa Yesuslah yang mengajarkan agar manusia menjadi penyembah kepada dirinya, maka percaya kepada Yesus berarti adalah harus menjadi Kristen. Saya kira begitu dari saya. Oke, terima kasih Bang Zuma. Dan Yesus mengatakan di Yohanes 8 ayat 24. Dulu saya cari ayatnya dulu, Yohanes 8 ayat 24. Di mana Yesus mengatakan di situ, kalau kamu nggak percaya, akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Jadi Yesus mengatakan, ini dari mulut Yesus sendiri, kalau kita nggak percaya akan dia, kita mati dalam dosa. Dan seperti yang Bang Zuma juga kutip tadi, bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yesus juga mengatakan di Yohanes 17 ayat 2, segala kuasa atas yang hidup ada padaku. Jadi kalau kita nggak percaya kepada Yesus yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup, kita akan mati dalam dosa kita. Itu yang dikatakan Yesus. Jadi itu tanggapan saya Bang Zuma, karena kita percaya Yesus mengatakan segala kuasa atas yang hidup ada di tangan Yesus. Dan Yesus berkata, dialah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita nggak percaya kepada Yesus yang adalah jalan kebenaran hidup dan mempunyai kuasa atas segala yang hidup, kita akan mati dalam dosa kita. Itulah yang dikatakan Yesus. Dan saya percaya itu perkataan Yesus. Kalau saya nggak percaya kepada Yesus, dia yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup, dan saya akan mati dalam dosa saya. Karena tidak ada yang bisa membuat saya lepas dari hukuman. Tetapi Yesus bisa memberi hidup, bisa membuat kita benar melalui pengorbanannya, bisa membuat kita menjadi anak Allah kalau menerima dia. Karena Yesus datang di Yohanes 1 ayat 12, berkata, jika siapa yang menerima dia, menerima Yesus, diberi kuasa oleh Yesus menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau saya percaya kepada Yesus, dia yang mempunyai segala kuasa atas yang hidup, dia yang bisa memberi otoritas kepada saya, sehingga saya bisa menjadi anak Allah, karena percaya, karena dialah jalan kebenaran dan hidup, dan saya bisa sampai ke surga, karena Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Dan saya percaya perkataan Yesus, itu adalah perkataan Yesus, dan saya percaya perkataan Yesus itu iya dan amin. Dan saya percaya, itulah artinya percaya kepada Yesus buat saya. Ya, begitu sementara dari saya, Bang Zuma. Baik. Ketika Yesus kemudian mengatakan akulah dia, saya rasa kita harus melihat konteks, karena dia di sini masih abu-abu. Dan Yesus ketika mengatakan ego emi ini itu tergantung daripada apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang. Misalnya di dalam Yohanes 8 yang Pak Daud tadi sebutkan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, apakah ia ingin bunuh diri? Dan karena itu dia katakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Lalu orang-orang di situ bertanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu?
banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Nah, orang-orang Yahudi pada masa itu tidak ngerti gitu, bahwa ia sedang berbicara, Yesus ini sedang berbicara tentang Tuhannya, tentang Bapa. Makanya dikatakan, banyak harus kukatakan kepadamu. Nah, artinya ketika dia katakan, akulah Dia, ini orang sedang membahas tentang konteks yang ada. Nah, yang tadi di data Yohanes 8, Yesus berbicara tentang Bapa. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Lalu kemudian di Yohanes 18, di nomor 4 dikatakan bahwa maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Maka mereka yang sedang mencari ini, ya, tentara-tentara Romawi dan juga imam-imam Yahudi serta Yudas, itu menjawab Yesus dari Nazaret. Maka Yesus mengatakan kemudian, akulah Dia. Jadi yang dicari ini adalah Yesus dari Nazaret. Maka Yesus mengatakan, ego emi. Bukan berarti akulah Dia, bahwa Dia adalah Bapa, bukan. Karena kenapa? Yesus banyak ajaran yang mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Jadi ketika dia mengatakan akulah Dia, ini dia tidak merujuk kepada Bapa, tapi merujuk kepada apa yang sedang dibicarakan oleh orang pada masa itu. Contoh yang tadi, ketika orang-orang Yahudi dan Romawi mencari orang yang bernama Yesus dari Nazaret, maka Yesus mengatakan, yang kau cari itu akulah Dia, ego emi. Bukan berarti akulah Dia di sini adalah Dia adalah Bapa, beda. Saya kira begitu, Pak. Jadi kalau percaya kepada Yesus, harus percaya bahwa Yesus itu memiliki Tuhan dan Dia hanya utusan Tuhan. Saya kira gitu, Pak Daud. Sementara. Oke, Pak Ustadz, terima kasih. Percaya kepada Yesus, menurut Pak Ustadz, bahwa Yesus mempunyai Tuhan, dan orang Yahudi, siapa yang kamu cari? Ya, Yesus orang Nazaret. Dan Yesus berkata, akulah Dia yang kamu cari. Di ayat lain, Yesus berkata, kenapa Yesus sampai berkata, akulah Dia? Karena Yesus berkata, waktu sebelumnya, di mana Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Jadi orang Yahudi berkata, kamu kan baru anak kemarin sore, kenapa kau berkata sebelum Abraham jadi engkau sudah ada? Karena orang Yahudi mengaku dia adalah keturunan Abraham, anak Allah. Kalau kamu anak Allah, kamu keturunan Abraham, seharusnya kamu bersukacita atas saya, sebab Abraham pun bersukacita telah melihat saya. Tetapi yang kamu lakukan bukannya menerima saya, tetapi malahan menolak saya. Jadi Yesus sedang mengatakan, akulah Dia, dan murid Yesus berkata, siapa Dia di situ? Karena Yesus berkata, aku akan pergi ke tempat di mana aku pergi, kamu tidak akan bisa ke sana. Gitu. Dan murid Yesus berkata, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dan Yesus berkata, setelah sekian lama, kamu bersama-sama dengan aku. Bagaimana kau katakan? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sebab, jikalau kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Bapa. Sebab aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi bagaimana kau katakan tunjukkanlah Bapa? Jikalau engkau melihat aku, kamu melihat Bapa. Sebab aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi itulah dikatakan, kalau kamu nggak percaya akulah Dia, kamu mati dalam dosamu. Karena aku datang, bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak Dia yang mengutus aku.
Aku dan dia itu satu. Kalau kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat dia. Akulah dia. Karena jikalau kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat dia. Karena akulah yang menyatakan dia. Makanya Yesus, kalau kamu nggak percaya, akulah dia, kamu mati dalam dosa. Karena aku datang untuk orang berdosa, tetapi kamu menolak aku sebagai dia yang datang kepadamu. Dan itulah yang dimaksudkan Yesus. Kalau kamu nggak percaya, akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Karena aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak dia yang mengutus aku. Sebab aku di dalam dia di dalam aku. Jikalau kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat dia, karena akulah yang menyatakan dia kepadamu. Itulah yang dikatakan Yesus di Injil Yohanes 8 ayat 24. Sebab aku bukan dari dunia ini, ayat Yohanes 8 ayat 23, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Aku dari atas, kamu dari dunia ini. Makanya dikatakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Kalau kamu nggak percaya aku dia, kamu mati dalam dosamu. Sebab aku di dalam dia di dalam aku. Jadi Yesus jelas mengatakan, jikalau kita menolak Yesus sama dengan menolak dia yang mengutus Yesus. Barang siapa yang memiliki Yesus sama dengan memiliki dia yang mengutus Yesus. Sebab Yesuslah yang menyatakan dia yang tidak bisa dinyatakan oleh siapapun kecuali oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus berkata, kalau kamu nggak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Dan saya percaya Yesuslah dia yang menyatakan Bapa yang tidak bisa saya lihat. Jadi itu kepercayaan yang saya percaya. Saya percaya Yesus seperti itu, Pak Ustadz. Iya, baik. Ya, jadi kalau misalnya Pak Umar dalam hal ini mengatakan bahwa percaya kepada Yesus karena Yesus mengatakan adalah akulah dia. Tadi saya sudah mengurai ya. Lalu kemudian ketika Bapak mengatakan saya dan Bapak adalah satu, saya ada sebelum Abraham ada. Artinya kita harus buka mata bahwa Salomo mengatakan ketika Tuhan menentukan batas kepada laut supaya ia jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Ya. Sebelum langit digariskan, aku terlebih dahulu berada di sana. Itu kata Salomo. Jadi kalau hanya ada Abraham, sebelum ada Abraham, Yesus sudah ada, Salomo jauh lebih hebat karena dia ada sebelum langit digariskan. Itu diterangkan dalam Amsal 30 ya, 29, 30 dan seterusnya. Lalu kemudian ketika Bapak mengatakan akulah dia di situ adalah Yesus itu sendiri, maka itu dibantah oleh Yesus di dalam Matius 16 nomor 16 sampai nomor 20. Jawab Simon Petrus kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah ya, atau anak Tuhan yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak laki-lakinya Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Bapa ini adalah Tuhan atau Theos dalam bahasa Yunani. Melainkan Theos yang ada di Paradiso. Ya, meski di situ sebenarnya bukan Paradiso tapi Uranion atau langit. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus yang di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku. Dan maut tidak akan menguasainya. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia, ia akan terikat di surga. Dan apa yang kulepaskan di dunia akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Jadi dia adalah Mesias, sementara Bapa itu bukan Mesias. Jadi kalau dikatakan siapa yang melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, saya rasa itu keliru. Itu bisa diartikan siapa yang membunuh Yesus sama berarti membunuh Bapa. Siapa yang mengandung Yesus itu sama halnya mengandung Bapa. Siapa yang melahirkan Yesus sama melahirkan Bapa. Maksud daripada Yesus mengatakan itu dikarenakan karena kan sudah lama kita sama-sama. Kenapa masih bertanya di manakah Bapa itu?
Bukankah Bapa itu sudah saya ajarkan tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan? Kenapa masih bertanya tentang itu? Di mana Bapa? Bapa itu di surga, bukan di dunia. Itu ajaran Yesus. Tapi kalau kamu ingin melihat Bapa, siapa yang melihat aku? Sama hal melihat Bapa. Karena apa yang ada dalam ajaranku itu tidak dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Makanya tadi dikatakan, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dirinya itu adalah Mesias. Mesias ini orang-orang yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi, bukan Bapa yang diurapi. Lalu kemudian ketika dikatakan satu dengan Bapa, lalu kemudian dikatakan dia adalah Bapa itu sendiri, maka di dalam Yohanes 17, Yesus menerangkan khususnya di nomor 21 dan 23 supaya semua mereka itu menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kita ini siapa? Murid-murid. Jadi kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu, lantas dikatakan Tuhan, ini murid-murid juga Tuhan. Nah, ikut juga si Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Berarti Paulus juga di dalam Yesus. Berarti Paulus juga adalah satu dengan Bapa. Berarti dia juga adalah Tuhan. Nah, inilah kemudian yang saya ingin katakan bahwa ketika seseorang itu percaya kepada Yesus, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesusnya, bukan kepada pembawa beritanya tentang Yesus, maka mustahil kemudian orang itu akan menjadi Kristen. Ini kesimpulan saya, Pak. Tolong dibantah. Karena Yesus itu ketika dipercayai, maka dia harus didudukkan sebagai Mesias, bukan didudukkan sebagai Tuhan. Karena itu adalah ajarannya. Bukan manusia yang mengajarkan engkau Simon, ya, tetapi Tuhan sendiri yang menyatakan itu bahwa aku ini adalah Mesias. Saya kira begitu, Pak Daud. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Ustadz Zuma. Bang Zuma tadi mengatakan bahwa akulah dia sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu pernyataan Yesus, dan Bang Zuma membandingkan dengan Salomo. Kalau begitu, Salomo juga sudah ada sebelum Abraham, kata Bang Zuma. Karena aku hikmat yang berseru-seru. Aku adalah hikmat. Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Hikmat di sini, aku hikmat, itu bukanlah Salomo. Hikmat itu, aku hikmat, itu adalah hikmat Tuhan. Karena Salomo itu adalah yang menulis tentang itu tentang apa ya, hikmat, tentang hikmat, kitab-kitab kata-kata hikmat, yaitu Amsal. Nah, di mana Salomo terkenal hikmatnya, karena Salomo meminta bukan kekayaan, bukan harta kedudukan atau jabatan, tetapi Salomo meminta hikmat. Dan makanya Salomo terkenal sebagai orang yang berhikmat. Tetapi Salomo bukanlah hikmat itu. Makanya hikmat itu adalah, di situ bicara tentang hikmat Tuhan. Sebelum segala sesuatu ada, hikmat itu sudah ada bersama Tuhan. Makanya Injil Yohanes mengatakan di Yohanes 1 ayat 1. Sebab segala sesuatu, sebelum segala sesuatu ada, ya hikmat itu apa? Firman Tuhan, hikmat Tuhan, kebenaran Tuhan, pernyataan Tuhan, cara pikir Tuhan. Itu adalah hikmat Tuhan, itu adalah kebenaran Tuhan. Dan dikatakan Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah hikmat Tuhan. Karena hanya firman Tuhan itulah yang bisa menyatakan siapa Tuhan. Makanya di Yohanes Injil Yohanes 1 ayat 18 Yesus berkata, sebab tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah atau melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah
yang ada di pangkuannya. Dialah yang menyatakannya. Makanya Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Dan Abraham telah melihat aku. Kapan Abraham melihat Yesus? Karena Yesus adalah yang bisa menyatakan Allah di surga itu. Dan Allah di surga itu menyatakan diri kepada Abraham. Makanya Yesus berkata, Abraham telah melihat aku. Jadi semua nabi di dalam Alkitab itu telah melihat Yesus, karena Yesuslah yang menyatakan Allah di surga itu, karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Hanya Yesus yang bisa menyatakan Bapa itu, karena Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Makanya Yesus berkata, jikalau kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Bapa. Jadi jelas di situ Yesuslah yang bisa menyatakan Bapa, Yesuslah yang mempunyai hikmat Allah, gambar dan wujud Allah yang tidak terlihat itu, itulah yang dinyatakan Yesus. Jadi sebelum dunia ini jadi, dikatakan Yohanes 1 ayat 2 apa 3, aku telah ada, dunia dijadikan oleh dia, oleh siapa? Oleh firman, oleh Yesus yang mempunyai hikmat Allah, kuasa Allah, yang bisa menyatakan Allah, gambar dan wujud Allah itu hanya Yesus. Di luar Yesus tidak ada Allah yang benar. Makanya Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang diutus. Karena hanya Kristus inilah yang bisa menyatakan Tuhan, yang bisa menyatakan Allah yang benar. Itu makanya Yesus berkata, jikalau kamu nggak percaya, akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Itulah yang dinyatakan Yesus. Jadi akulah dia, akulah hikmat Allah, akulah firman Allah, akulah yang bisa menyatakan Allah, akulah yang bisa menyatakan Bapa. Jikalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Itulah yang diminta Yesus, percayalah. Karena Bapa sendiri berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi mendengarkan Yesus sama dengan mendengar Bapa. Menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Itulah yang dikatakan Yesus. Sebab aku di dalam Bapa, siapa yang memiliki aku, memiliki Yesus sama dengan memiliki Bapa. Itulah yang dinyatakan oleh Yesus. Jadi, akulah dia, percaya kepada Yesus ialah percaya apa yang dinyatakan Yesus kepada manusia. Jadi, sementara begitulah kepercayaan saya tentang Yesus. Untuk sementara segitu dulu, Bang Zuma. Oke, baik. Jadi ketika kemudian Pak Daud mengatakan bahwa Amsal menerangkan aku ada ketika langit digariskan. Jadi satu poin di sini Yesus sudah terkalahkan ya, karena Yesus di situ secara hikmat dia juga mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Sama seperti Yeremia. Yeremia juga mengatakan sebelum aku dibentuk ya dalam rahim ibumu ya, aku telah mengenal engkau. Artinya Yeremia sebelum dikandung sama ibunya itu sudah dinyatakan oleh Tuhan tentang dirinya. Jadi ini adalah hikmat, semuanya adalah hikmat. Sama di dalam Al-Quran juga, Rasulullah Muhammad SAW dalam surah Ali Imran ayat 81, Allah juga bercerita tentang praeksistensis mereka, para nabi, termasuk bagian dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika Pak Daud mengatakan bahwa akulah dia, lalu kemudian Allah menerangkan ada suara dari langit, inilah anakku, dengarkan kepadanya aku berkenan, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh dia. Oleh karena itulah kemudian perkataan Yesus yang harus didengarkan. Bukan perkataan orang-orang yang menginginkan kemudian Yesus untuk dituhankan. Ada dua hal. Yang pertama, Yesus dan pengajarannya, kemudian orang-orang setelah Yesus yang pengajarannya mengajarkan tentang Yesus. Yesus muatan ajarannya adalah kepada Bani Israel, tidak keluar daripada Bani Israel. Kemudian ada juga orang yang mengajarkan tentang Yesus, tapi ajarannya itu untuk non-Yahudi atau non-Israel. Nah, yang mana yang mau didengarkan? Tentu yang ingin didengarkan di sini adalah Yesus. Makanya tema kita sesuai dengan yang dipilih tadi, bahwa percaya kepada Yesus. Apakah orang itu endingnya akan menjadi Kristen atau endingnya justru dia akan menjadi seorang Islam? Karena yang menjadi acuan kemudian di sini adalah Yesusnya, bukan pengajaran orang-orang yang tadi. Ya, Anda mengatakan
Yesus adalah firman, Yesus adalah Bapa, Yesus dan ini. Tapi itu bukan pengajaran Yesus. Itu pengajaran orang-orang yang kemudian menyampaikan sesuatu tentang Yesus. Bukan pengajaran Yesusnya. Kalau Yesus kan jelas, ya, Bapa tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan. Lalu kemudian Yesus yang menyatakan tentang Bapa itu. Nah, apa yang Yesus nyatakan tentang Bapa kepada Bani Israel? Kira-kira sama enggak pernyataan Kristen hari ini dengan pernyataan Yesus tentang Bapa ketika Yesus datang kepada Bani Israel? Ada enggak Yesus mengajarkan Bapa menuzul menjadi manusia? Seperti Kristen hari ini, Yesus itu adalah inkarnasi Bapa. Ada enggak Yesus menyatakan itu kepada Bani Israel? Sementara pernyataan di dalam kitab Pak Daud mengatakan bahwa inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah perkataan dia. Artinya ikutilah apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, apa yang diajarkan oleh Yesus tentang Bapa? Apakah Yesus mengajarkan Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Bahkan Bapa mengambil dalil Yohanes 17 nomor 3 yang sangat valid, bahwa Bapa satu-satunya Allah. Kalau ada lagi duanya, berarti itu salah. Nah, karena itulah kemudian ketika Anda mengutip Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Yesus atau Bapa yang di surga? Kalau Yesus, dia adalah utusan, dan itu menurut pengakuannya sendiri. Bahkan di dalam Matius yang saya katakan tadi, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Yesus melarang kepada murid-muridnya, Pak. Murid-muridnya loh. Murid-muridnya dilarang oleh Yesus untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Dalil sebelumnya, Matius 16 nomor 16, Simon mengatakan kepada Yesus, engkau adalah Mesias. Assalamualaikum. Waalaikum. Engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Kata Yesus, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Theosku, atau Bapakku, atau Tuhanku yang di surga, atau di langit. Nah, lalu kemudian pesan terakhirnya apa? Menurut catatan Matius, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa betul dia adalah Mesias. Nah, apakah Bapa ini Mesias? Apakah Sang Theos ini Mesias? Tentu bukan. Yang Mesias itu adalah utusannya. Berarti antara Mesias dan juga Bapa berbeda. Karena itulah kemudian, ya, kembali kepada tema, kalau percaya kepada Yesus, mustahil orang itu akan menjadi Kristen. Mustahil. Sekali lagi saya katakan, kalau percaya kepada Yesus, mustahil orang itu menjadi Kristen. Tapi kalau percaya kepada pengajaran orang-orang yang menginginkan, ya, dewa-dewa nusul menjadi manusia, yang diajarkan kepada Roma, Yunani, dan Barat, maka saya katakan orang itu pasti akan menjadi Kristen. Makanya ajaran Tuhan nusul menjadi manusia, itu hanya dijajakan ke Romawi dan Yunani, ke Barat. Tidak diajarkan ke Timur Tengah, tidak diajarkan ke Yerusalem. Karena tidak cocok dengan ajaran langit. Hanya cocok kepada ajaran bumi. Itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sesuai dengan tema, sekali lagi saya katakan, kalau orang itu percaya kepada Yesus, mustahil orang itu menjadi Kristen. Tapi kalau percaya kepada pemberitaan tentang Yesus, yang diajarkan oleh orang-orang setelah Yesus, ya, 1 abad, 2 abad, 3 abad, dan seterusnya setelah Yesus, maka orang itu pasti akan menjadi seorang Kristen. Kalau percaya. Demikian Pak Daud. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan, adakah Yesus mengajarkan bahwa dialah Bapa? Gitu. Apakah Yesus pernah mengajarkan kepada orang Israel? Ya jelas, Yesus pernah mengajarkan kepada orang Israel. Karena di waktu Yesus membacakan kitab para nabi yang tertulis tentang Mesias, tentang dirinya, di mana Yesus mengatakan, waktu dia mengajar orang Israel, waktu dia mengajar ahli-ahli Taurat, dia membaca satu kitab yang tertulis tentang dirinya, tentang di dalam kitab para nabi. Roh Allah ada padaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pada waktu kamu mendengar nas ini, genaplah nas ini. Waktu aku membacakan nas ini.
kamu mendengarnya, genaplah nas ini. Kenapa? Akulah Roh Allah yang memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang miskin diperkaya, orang berdosa dilepaskan, orang dibelenggu dibebaskan. Inilah tahun rahmat Tuhan. Inilah, makanya Yesus berkata kasih karunia, bahwa apa yang dijanjikan di dalam kitab para nabi-nabi, apa yang dijanjikan oleh kitab Taurat tentang nabi-nabi, bahwa mana Allah bukan lagi utusan, bukan lagi bukan lagi nabi, tetapi Allah sendiri yang akan menjadi penyelamat manusia. Dan Yesus berkata, inilah tahun rahmat Tuhan, Roh Allah ada padaku, karena akulah Mesias. Dan Yesus mengaminkan apa perkataan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Karena kenapa orang Yahudi dan ingin membunuh Yesus? Karena Yesus mengaku Mesias, anak Allah. Dengan begitu Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Itulah yang diketahui oleh orang Yahudi. Dan Yesus tidak menyangkal bahwa dia dikatakan bahwa dia adalah Mesias. Artinya Allah datang dalam wujud manusia Kristus, manusia yang terurap. Dan Yesus tidak menyangkal itu, karena dalam kitab suci tertulis tentang aku. Pada waktu kamu mendengar nas ini genap, karena Yesuslah yang menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Taurat para nabi. Dan Yesus adalah kegenapan hukum Taurat itu. Aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis. Makanya Yesus berkata, jikalau kamu anak Abraham, jikalau kamu percaya kepada Musa, seharusnya kamu bersuka cita atas dirimu. Karena dalam kitab para nabi, dalam kitab Taurat, dalam kitabmu tertulis tentang aku. Tetapi kenapa kamu menolak aku? Kenapa kamu berkata aku anak tukang kayu? Orang Yahudi menolak, kamu bukan Mesias, kamu bukan anak Allah. Kamu adalah anak tukang kayu. Itulah penolakan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Padahal Yesus sudah berterus terang, dia sudah ada sebelum dunia ada. Bahkan nabi-nabi berkata, bahkan malaikat bersaksi. Lukas 2 ayat 11, telah lahir Kristus. Kristus yang lahir itu bukan nabi. Kristus yang lahir itu adalah Mesias. Kristus atau Mesias. Mesias yang lahir itu adalah Tuhan untuk seluruh bangsa. Ini ditolak oleh orang Yahudi. Jadi makanya Yesus berkata, jikalau kamu nggak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Dan saya tidak mau mati dalam dosa saya. Makanya saya percaya Yesus itulah Mesias. Yesus itulah Kristus. Yesus itulah adalah Allah yang berjanji kepada manusia bahwa dia akan memberi. Karena begitu besar, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, yaitu Mesias. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Makanya Yesus berkata, jikalau kamu nggak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Jadi saya percaya kasih karunia Allah itu, karena hukum Taurat datang oleh Musa, tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, jika waktu kamu mendengar nas ini, yang aku bacakan ini, genaplah ini, karena Roh Allah ada padaku. Akulah kegenapan itu. Nah, jadi saya percaya kepada Yesus, pasti jadi Kristen. Saya percaya itu. Sementara itu, Pak Ustadz. Iya, baik. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa percaya kepada Yesus akan menjadi seorang Kristen, nah, saya rasa perlu diluruskan. Yang Anda maksud percaya kepada Yesus itu adalah percaya terhadap pemberitaan orang-orang tentang Yesus. Contoh, Kristen menyembah Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi kalau kita runut kemudian, Pak, yang menyebabkan kemudian orang menyembah Yesus itu, kalau perintah Yesusnya yang jadi rujukan, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan dalilnya. Jadi orang menyembah Yesus itu bukan karena percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada orang-orang yang memberitakan tentang Yesus. Kedua, ketika Bapak mengatakan orang-orang Israel dikatakan oleh Yesus ada di dalam kitab kalian membicarakan tentang aku. Sayangnya, sekali lagi saya katakan, tidak ada di dalam kitabnya Bani Israel yang mengajarkan pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan sebutan Yotevave, Hasem, yang kemudian akan mati, dibunuh oleh manusia. Itu tidak ada, Pak. Tapi kalau kemudian pemberitaan orang-orang setelah Yesus
tentang pengajaran itu ada. Nah, kalau misalnya Anda percaya Yesus itu Mesias, terus kenapa Anda jadikan Tuhan? Sementara rentetan demi rentetan, Tuhan mengutus utusan-utusannya, Mesias-Mesiasnya kepada Bani Israel. Harun Mesias, Kores juga Mesias, Daud juga Mesias. Tapi mereka kemudian tidak menjadi Tuhan. Hanya di Kristenlah kemudian menjadikan Yesus anak Maria yang adalah Mesias ini, utusan Tuhan, menjadi Tuhan. Nah, makanya aku katakan bahwa ketika orang itu percaya kepada Yesus, mustahil, sekali lagi, mustahil orang itu akan menjadi Kristen. Kecuali dia membuang akal sehatnya. Ya, saya harus katakan itu. Kalau dia membuang akal sehatnya, lalu kemudian dia mengatakan, saya percaya kepada Yesus, itu keliru besar. Percaya kepada Yesus, tentu dia akan menjadi seorang praktisi Yudaism yang taat kepada hukum Taurat. Itu, Pak. Karena kenapa? Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan tentang kekristenan, apalagi menuhankan dirinya, menggantikan posisi Sang Theos, Sang Bapa. Nggak mungkin itu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus selama pengajarannya kepada Bani Israel, fokus kepada kurikulum pengajaran yang menekankan bahwa Bani Israel kudu percaya dia itu adalah utusan Tuhan. Kalau dia utusan Tuhan, Pak, berarti harus berdalil dan berkiprah konsen terhadap pengajaran daripada nabi-nabi Bani Israel. Dan Yesus seringkali membacakan kitab Yesaya ini di dalam sinagog, di dalam tempat ibadahnya orang Yahudi. Tidak pernah membacakan informasi-informasi tentang dirinya yang ada tertuang di dalam Perjanjian Baru. Contoh misalnya nih, di dalam Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka Bani Israel, bukan seorang, bukan seorang. Yesus adalah seorang, telah lahir, kata Anda tadi. Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Manusia. Tuhan mustahil dilahirkan. Yang dikatakan di dalam original teksnya itu, Pak, itu adalah kurios. Kurios itu tuan, pemimpin, atau dia adalah penghulu. Bukan Tuhan dalam perspektif bahasa Indonesia. Dia adalah tuan, Sayyid. Nah, di dalam Yesaya 63 nomor 9, segala kesesakan di dalam orang Israel atau di dalam mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Artinya apa, Pak? Ketika Yesus itu datang, dia bukan Tuhan dan bukan dia yang menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah Tuhannya Yesus. Bukan Yesusnya, Pak. Gitu loh. Makanya aku katakan bahwa ketika Yesus mengaku utusan, akulah utusan Tuhan. Kesaksiannya, beliau bersahadat, mempersaksikan dirinya di tengah Bani Israel, terekam di dalam Yohanes 5 nomor 36. Aku bersaksi, semua yang kulakukan, menghidupkan orang mati, ya, membuat orang lumpuh berjalan dan seterusnya, itu bersaksi bahwa Tuhan yang mengutus aku. Makanya dikatakan, ya, aku di dalamku ada roh Tuhan. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kenapa? Di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya dalam Yohanes 20, Yesus juga menerangkan bahwa dia menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Kalau orang yang kemudian ada padanya Roh Kudus lalu menjadi Tuhan, murid-murid Yesus juga berarti Tuhan. Karena Yesus sendiri yang menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 20 nomor 22 diterangkan seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ketika Bapak ini percaya kepada Yesus, mustahil sekali lagi Bapak menjadi Kristen. Kalau percaya kepada Yesus, minimal Anda menjadi seorang pengikut, menjadi seorang Yudaism. Menjadi pengikut setianya Yesus itu harus menjadi penganut kitab Torah. Tidak mungkin kemudian Anda menjadi penganut Perjanjian Baru. Nggak mungkin. Karena kenapa? Yesus tidak mengenal kitab itu. Yesus tidak mengenal penulis-penulis kitab tersebut. Dan Yesus tidak memiliki pengesahan terhadap kitab-kitab yang menjadikan dirinya kemudian menjadi Tuhan. Justru kemudian Yesus ketika datang kepada Bani Israel menekankan agar waspada. Waspada kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Orang-orang yang kemudian mengajarkan dirinya ya di luar daripada apa yang kemudian pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Jadi kalau percaya kepada Yesus, Pak, demi dalil, ya demi kebenaran, saya katakan, di dalam Yohanes 14, Yesus menerangkan begini.
Jika kau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar yang pernah aku lakukan. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan menuruti, akan mentaati, akan mengikuti perkataan-perkataanku. Itu diterangkan dalam Yohanes 14, hampir satu perikop. Yesus berkata kepadanya, atau aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sujud, Pak, dalam beribadah. Sunat dia, menyembah hanya kepada Allah. Ibadah sabat dia, Pak, hari Sabtu. Kemudian taat kepada hukum Torah, Yesus itu. Maka kalau percaya kepada dia, kata Yesus, berdasarkan Yohanes 14 nomor 12, maka orang itu pasti menjadi praktisi Yudaism. Dia akan menjadi seorang manusia yang taat kepada syariat Tuhan yang ada kepada Nabi Musa alaihissalam, bukan justru menjadi Kristen. Ya, sekira begitu, Pak. Ini data, Pak. Saya tidak asumsi, tapi saya memberikan data. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz Zuma. Iya. Pak Ustadz mengatakan bahwa tadi Yesaya berapa tuh? Dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, tetapi Tuhan sendirilah yang menjadi penyelamat mereka. Dan kapan Tuhan sendiri yang akan menjadi penyelamat mereka? Kapan? Bukan duta, bukan utusan. Makanya dikatakan, maka dia begitu besar. Bang Jo mengatakan karena tidak ada apakah Yesus atau orang Israel percaya Tuhan yang dibunuh atau apa gitu. Jelas dalam kitab orang Yahudi itu tertulis tentang Mesias, karena Mesias itu siapa? Kita harus tahu dulu. Mesias yang dijanjikan Tuhan itu ialah bahwa dia dari keturunan perempuan. Yesus adalah keturunan perempuan karena semua manusia adalah dari keturunan laki-laki. Dan Mesias itu harus dari keturunan Daud. Dan Yesus tercatat anak Daud. Jadi kalau Mesias itu adalah manusia, hanya manusia seperti nabi-nabi lainnya, Yesus sendiri berkata tentang Mesias anak Daud ini. Kalau Mesias itu anak Daud, bagaimana Daud dalam pimpinan roh Tuhan berkata, duduklah, dia memanggil anaknya itu tuannya pula. Tidak mungkin kalau seorang bapak memanggil anaknya tuannya. Dan Daud memanggil Mesias itu adalah Tuhan. Tuhan dalam pimpinan roh Tuhan. Ya, Yesus mengutip ayat itu. Jadi kalau Bang Jo mengatakan, Yesus tidak mengata apa kalau Yesus itu Tuhan, apakah itu Yesus itu Tuhan kan pengajaran orang-orang pengikut-pengikutnya gitu, atau orang-orang bukan Yesus, bukan penyataan Yesus, kata Bang Juma. Jelas Yesus mengatakan di Wahyu, saya lupa ayatnya, tapi ada nanti kalau mau dicari, karena HP saya sendiri juga lagi saya zoom, ini saya hilang, tapi ada ayat berbunyi begini. Aku adalah firman Allah, Alfa dan Omega. Wahyu 1 itu, Pak. Siapa yang menang, aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Yesus berkata, Yesus di Injil Yohanes dikatakan firman Allah, dan Yesus sendiri berkata firman Allah, Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang Alfa Omega, yang Maha Kuasa. Siapa menang, aku akan menjadi Allah mereka. Jadi di mana Yesus mengatakan dia Allah? Ya ini, aku akan menjadi Allah mereka. Barang siapa menang, aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Yesus sendiri mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Barang siapa percaya, selamat. Makanya Yesus berkata, kamu nggak percaya akulah dia, ya kamu mati dalam dosamu. Jadi kalau kamu percaya, kamu selamat. Kenapa saya percaya Yesus itu Mesias? Ya karena dia Mesias atau manusia Kristus. Oh, Bang Jum mengatakan, kenapa enggak Harun, kenapa enggak Daud dijadikan Tuhan? Daud Mesias, dia dalam artian diurapi untuk menjadi raja. Sedangkan Yesus Mesias diurapi untuk menjadi juru selamat manusia. Makanya berkata, roh Allah padaku untuk menjadi pembebas. Untuk tahun rahmat Tuhan. Jadi itulah Yesus Mesias karena dia roh Allah.
Dia diurapi menjadi penyelamat manusia. Jadi kalau Daud Mesias, dia hanya diurapi untuk menjadi raja. Jadi jelas, bukan dalam kesesakan mereka, bukan seorang utusan, bukan seorang duta, tetapi Allah sendiri akan menjadi penyelamat mereka. Makanya malaikat di dalam Lukas 2 dicatat oleh Lukas bahwa apa perkataan malaikat kepada gembala-gembala yang ada di padang gurun. Hari ini telah kesukaan besar atas seluruh bangsa. Hari ini telah lahir Kristus. Kristus yang lahir itu bukan nabi, tetapi Kristus yang diurapi ini adalah Tuhan yang lahir dalam wujud manusia. Kesukaan besar. Makanya inilah rahmat Tuhan. Begitu besar kasih Allah. Yesus berkata, Roh Allah ada padaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kapan tahun rahmat Tuhan? Apa yang dijanjikan Tuhan? Bukan dalam kesesakan manusia, bukan duta, bukan nabi yang diutus. Tetapi firman Allah. Firman Allah dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 adalah Allah. Firman Allah itu menjadi manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Itulah Mesias. Jadi jelas bahwa Mesias itu adalah Allah yang hadir dalam rupa manusia untuk menjadi penyelamat manusia. Itulah Mesias yang itu tidak disangkal oleh Yesus. Waktu Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah. Jadi engkau adalah Mesias atau raja atau nabi. Bukan. Yesus Mesias anak Allah. Kalau saya anak manusia berarti saya manusia. Yesus anak Allah berarti dia Allah. Itulah yang diamini oleh Yesus. Jadi jelas Mesias itu bukan sekedar yang diurapi kayak Harun, Saul atau Daud. Daud diurapi hanya menjadi raja, tetapi Yesus adalah urapan. Yesus berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Karena dia roh Allah, aku adalah firman Allah, aku adalah roh Allah ada padaku. Kalau semua orang ada roh Allah, terus dia menjadi Tuhan, ya enggak lah. Yesus roh Allah, makanya dia bisa mengirim Roh Kudus. Siapa Yesus nabi mana yang bisa mengutus roh Tuhan? Hanya Yesus Kristus. Terimalah Roh Kudus. Karena dia adalah firman Allah, roh Allah yang menjadi manusia. Itulah Mesias. Bukan duta, bukan nabi. Tetapi Tuhan sendiri hadir ke dunia ini. Itulah Kristus. Itulah. Makanya siapa yang menyangkal aku yang telah datang sebagai manusia, ia adalah antikris. Jadi siapa yang menolak Tuhan yang datang dalam Yesus Kristus, dia adalah antikristus. Jadi saya tidak mau menjadi antikristus. Makanya saya jadi Kristen, jadi pengikut Kristus. Jadi begitu, Bang Zuma. Oke, baik Pak. Jadi semua yang Bapak terangkan tentang Yesus itu adalah Tuhan menjadi manusia, itu semua bukan ajaran Yesus, Pak. Itu penyampaian orang tentang Yesus. Itu makanya aku bilang, kalau Bapak percaya kepada Yesusnya sendiri, Bapak mustahil jadi Kristen. Mustahil Bapak murtad. Itu loh. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah penyebab kemudian dia adalah Tuhan karena dia adalah penebus dosa, ya sekiranya Pak, mohon maaf ini, sekiranya kotoran lembu, kotoran sapi itu bisa berbicara, maka selevel dia. Karena kenapa? Kotoran sapi juga di dalam pengabaran Keluaran 29 nomor 14 sebagai korban penghapus dosa. Kotoran sapi loh. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Keluaran yang saya terangkan tadi, bukan duta, bukan utusan, Pak. Sementara mata Bapak simpan di mana? Kalau Yesus itu mengaku utusan. Yesus itu mengaku dirinya adalah alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel. Jangan butakan mata Bapak gitu. Makanya saya suka dengan tema ini, ya tema yang kita usul ini, supaya titik terangnya itu jelas gitu loh. Anda boleh mengaku sebagai pengikut, Anda boleh bahagia mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi apakah betul pengikut Yesus? Makanya saya katakan sekali lagi, mustahil Anda murtad kalau Anda itu percaya kepada Yesus. Justru orang yang menjadi mu'alaf itu karena dia percaya kepada Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Contoh, ini dalil Pak. Bukan seorang duta atau bukan seorang utusan. Yesus mengaku apa?
mengaku Bapa, pengutus atau utusan? Yesus mengaku utusan. Kalau percaya, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Lalu kenapa Yesus itu bisa menjadi Tuhan? Ya berkat ajaran orang-orang yang menginginkan anak Maria itu menjadi Tuhan. Poin dalilnya kemudian. Lalu di dalam pengajarannya Yesus sendiri, diterangkan, ya seperti yang selalu dijadikan alasan orang-orang yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan, di dalam kitabnya Bani Israel, di dalam Ulangan 27 nomor 26. Ini sering-sering menjadi tameng untuk menghalalkan kemudian orang-orang Kristen menggantikan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel dengan hukum kasih milik mereka. Di dalam pengajaran Nabi Musa, ya, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Artinya, terkutuklah orang-orang yang mengklaim kitabnya adalah perjanjian lama, mereka adalah penganut perjanjian lama, kitabnya adalah kitab Torah, tapi kemudian mereka tidak mempraktikkan itu dengan perbuatan. Dalil loh itu, Pak. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Nah sekarang, apakah orang Kristen melakukan hukum Taurat dengan perbuatan? Tidak, berarti terkutuk. Jadi bukan Yesus yang terkutuk di tiang salib, tapi Kristen yang terkutuk karena mereka tidak mempraktekkan perbuatan tentang hukum Taurat. Lalu kemudian ini dipelintir dalil ini. Katanya siapapun yang tidak melakukan Taurat, meskipun satu, maka akan terkutuk. Maka gagal semuanya, kata dia. Di mana dalilnya itu? Gak ada dalil itu. Itu dalil dibuat-buat kemudian untuk melegalkan ajaran Barat yang menghalalkan kemudian menghapuskan segala aturan main Tuhan. Padahal Tuhan menerangkan di dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan 17 nomor 11. Menurut petunjuk yang diberikan kepada mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Harus berbuat. Gak boleh teori, gak boleh hanya praktek hanya menghayal. Janganlah engkau menyimpang ke kanan ke kiri dari keputusan yang diberitakan mereka kepadamu. Apa yang diberitakan oleh ahli Torah kepada orang-orang? Menjalankan hukum Musa. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam pengajaran Yehezkiel. Aku Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Mana aturan Tuhan? Mana ketetapan Tuhan? Ada terangkum di dalam kitabnya Nabi Musa. Lalu kemudian Yesus sendiri menerangkan dalam Matius 19 nomor 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, kata Yesus apa? Poinnya, turutilah segala perintah Bapa. Nah, mana perintah Bapa yang Anda lakukan sehingga Anda menyembah Yesus? Ada? Tidak ada, Pak. Jadi yang saya katakan, mustahil orang itu murtad kalau percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengajarkan hidup itu adalah menuruti segala perintah Tuhan. Sementara perintah Tuhan di dalam pengajaran Kristen itu telah dibasmi karena itu adalah kutukan. Dengan cara orang Kristen menjadikan anak Maria mati terkutuk di atas tiang salib demi untuk membebaskan mereka dari kutukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Padahal ketetapan Tuhan itu bukan merupakan satu kutukan. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Apakah kita harus mengasihi Tuhan? Harus. Dengan cara apa kita harus mengasihi Tuhan? Diterangkan oleh Musa. Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan segala perintah-perintahnya. Di mana peraturan, perintah, dan ketetapan Tuhan tertulis? Di kitab Taurat, Pak. Ini. Haruskah kita mengasihi Tuhan? Wajib. Dengan cara apa? Melakukan ketetapan Tuhan, melakukan peraturan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Nah, mana ketetapan Tuhannya? Mana aturan Tuhannya? Mana perintah Tuhannya? Bahwa manusia kalau mau selamat harus menyembah anak Maria yang manusia itu. Mana aturannya, Pak? Nggak ada, Pak. Makanya saya katakan, mustahil Bapak saya yang saya hormati ini menjadi murtad kalau Bapak percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus justru mengajarkan Bani Israel untuk tetap teguh setia mengasihi Tuhan dengan menjalankan ketetapan hukum Musa, hukum Torah.
bukan perjanjian baru. Perjanjian baru itu entah dari mana datangnya, Pak. Silakan. Pak Juma, boleh ikutan nih? Silakan, Pak, silakan. Boleh ikutan nih, Pak. Oh, Gini, Pak. Apa tadi? Apa judulnya nih? Kalau percaya kepada Yesus, orang itu menjadi Kristen atau menjadi Islam. Oh, gini, Pak. Kalau orang percaya sama Yesus, masalahnya iblis pun percaya sama Yesus. Gimana itu? Gimana? Iblis pun percaya sama Yesus. Iblis percaya sebagai apa dia, Pak? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya itu, Pak? Di mana, Pak? Dalilnya iblis percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pencobaan apa yang di mana? Waktu Yesus dicoba itu. Dia dikatakan apa di sana, Pak? Di Matius. Koreksi. Anak Tuhan bro. atau Tuhan? Bro, Kita bukan tengok, percaya. Iya. Bentar. Ayo, Pak. Koreksi. Kalau iblis itu percaya Yesus itu Tuhan, Pak, mustahil iblis mencobai Yesus, Pak. Gini, Pak. Yesus itu dicobai, Pak. Karena iblis tidak tahu. Bukan. Dia Tuhan atau bukan Tuhan gitu. Dia tahu. Dia tahu Yesus itu sebagai apa? Kan ada dibilang itu waktu sama si Paulus. Yesus aku tahu. Paulus aku tahu. Ya. Tapi kamu siapa katanya? Saya minta dalilnya dong. Matius 6 atau Matius 4 atau Lukas? Oh, itu enggak di Matius, Pak. Mungkin di kisah para rasul, tuh, Pak. Oh, wakil Paulus yang menulis berarti. Apa yang diterangkan di situ? Itu mengenai cerita ada tukang sihir mau menyembuhkan orang. Iya. Simon tukang sihir mau menyembuhkan orang. Entah siapa itu. Dia menyembuhkan orang pakai nama Yesus. Yesus aku tahu, si Paulus aku tahu. Kamu siapa katanya? Kalau masalah mengenai Yesus ini, Pak, dia sebenarnya itu jiwa yang di dalam dirinya itu jiwa Bapa. Roh yang di dalamnya itu Roh Kudus. Halo, Pak? Iya, silakan, Pak, silakan. Saya butuh dalil, Pak. Saya butuh dalil, bukan iman. Kalau iman mah ya saya ngerti, saya hargai kalau iman. Ini kita sedang berbicara mengenai dalil. Bukan iman. Iya. Jadi jiwa yang di dalam dirinya itu Bapa. Kan manusia ini ada 3. Jiwa laki-laki berbeda dengan jiwa ibu. Terus di dalam manusia ini pun ada roh. Roh manusia ini sama dengan roh malaikat. Iya, tapi dalilnya mana, Pak? Dalil, Pak, dalil. Oh, dalil. Kalau lanjut dulu, Bro. Nanti selesai ini, Bro. Lanjut dulu. Ini dalil dulu amalap. Iya, Markus 5 ayat 7, Markus 5 ayat 7, Markus 5 ayat 7. Oke, udah lanjut dulu. Pak Daud Ali lanjut, Pak Daud Ali. Iya, yang mana, Pak? Ini head to head, Bro. Sudah diatur, sorry. Pak Daud Ali lanjut. Oh ya, nyampe di mana tadi tuh? Poinnya apa tadi ya? Udah jadi lupa saya. Di mana Pak Ustadz Juma bilang apa tadi ya? Pak Daud, saya katakan bahwa mustahil Bapak murtad kalau Bapak percaya kepada Yesus. Itu poinnya. Oh iya. Pak Ustadz mengatakan mustahil orang itu murtad kalau orang itu percaya kepada Yesus. Iya. Oke, kenapa saya percaya kepada Yesus? Karena Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 2, segala kuasa atas yang hidup ada padaku, ada pada Yesus. Siapa Yesus ini kalau dia cuma nabi? Segala kuasa atas yang hidup ada pada Yesus. Dan Yohanes 1 ayat 2 apa 3 ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, yaitu oleh Yesus. Siapa Yesus ini? Kalau Yesus itu cuma sebagai nabi, kok dia menjadikan segala sesuatu? Tanpa Yesus tidak ada yang jadi. Jadi kenapa saya jadi Kristen? Karena Yesus itu pencipta. Mustahil saya ingkar. Karena Yesus berkata segala kuasa atas yang hidup ada pada, bukan kepada yang lain.
Jadi kalau segala kuasa atas yang hidup pada Yesus, berarti nyawa saya, hidup saya ada di tangan Yesus. Dan Yesus memberi hidup yang kekal kepada saya. Dan saya pasti tidak akan selamat, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi Bang Juba katakan itu kan pengajaran, kata Pak Ustadz tadi, itu kan pengajaran orang-orang murid-murid Yesus. Loh, yang dicatat oleh Yohanes, oleh Matius, oleh Lukas, oleh Markus, itu perkataan Yesus. Termasuk Injil Yohanes 17 ayat 2. Segala kuasa atas yang hidup ada pada Yesus, ada padaku. Kalau segala kuasa atas yang hidup ada pada Yesus, makanya berkata, barang siapa takut kehilangan nyawanya karena aku tidak berkenan. Jadi barang siapa mengikut aku, harus aku. Nomor 1, tidak boleh ibu bapak. Tetapi akulah, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Karena aku memberi hidup yang kekal. Kalau Yesus mampu memberi hidup yang kekal, nabi mana yang bisa memberi hidup yang kekal? Kecuali Yesus. Dan nabi mana yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup? Kecuali Yesus. Itu bukan pengajaran murid-murid Yesus. Itu pernyataan Yesus. Dan dikatakan lagi, barang siapa menang, aku akan menjadi Allahnya. Yesus adalah firman Allah yang menciptakan alam semesta ini. Barang siapa menang, aku akan menjadi Allahnya. Jadi jelas kalau orang itu jadi pengikut Kristus, tidak mungkin dia tidak Kristen, Pak Ustadz. Jadi jelas, Yesus mengatakan segala kuasa. Makanya Yesus, kan itu segala di Matius 28, 18, 19, 20. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Ada pada Yesus. Itu bukan pengajaran murid-murid. Tetapi apa yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, itu pernyataan Yesus. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Kunci maut, kunci sorga ada padaku. Segala kuasa atas yang hidup ada padaku. Jadi bukan pada yang lain. Makanya kalau segala kuasa ada pada Yesus, siapa Yesus? Yohanes mencatat bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah sama dengan Allah. Karena sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Dan siapa Yesus yang diutus? Yang ini, Yesus berkata, aku datang keluar dari Bapa. Jadi makanya siapa yang datang keluar dari Bapa ini, dicatat oleh Lukas 2 ayat 11. Di mana malaikat berkata kepada gembala-gembala di padang waktu Yesus lahir. Kesukaan besar untuk segala bangsa. Jadi bukan untuk bangsa Indonesia saja, untuk bangsa Arab saja, untuk bangsa Yahudi saja, tetapi kesukaan besar untuk segala bangsa. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu telah berjanji kepada satu manusia, yaitu Abraham. Oleh keturunan Abraham inilah segala bangsa akan diberkati. Makanya kenapa saya mau jadi Kristen? Karena saya ingin mendapatkan berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Saya menerima berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu bahwa semua bangsa akan diberkati melalui keturunan Abraham ini. Yesus termasuk keturunan Abraham yang berkata, Roh Allah padaku untuk memberkati dan untuk tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Yesus mengatakan, waktu kamu mendengar nas ini, genaplah sebab Roh Allah untuk tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan. Jadi saya mendapat rahmat Tuhan itu, saya tidak pernah mendapatkannya, maaf ini, saya sudah mencoba di dalam Lailatul Qadar, malam bulan puasa, malam 15 hari terakhir, saya ingin sekali mendapatkan rahmat 1000 bulan, tetapi saya mendapatkan rahmat karena begitu besar, Yohanes 3 ayat 16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, Roh Allah padaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi saya bersyukur sekarang saya hidup di tahun rahmat Tuhan, bukan lagi di zaman Taurat. Di zaman Taurat pun orang berdosa harus ditebus. Tetapi Yohanes Pembaptis inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus itulah anak domba Allah. Bang Ju tadi mengatakan tidak mungkin kotoran binatang juga bisa menghapus dosa, tidak. Karena dikatakan
tidak mungkin darah binatang bisa menyucikan dosa. Itu hanya adalah gambaran bayang-bayangannya. Tetapi wujudnya kegenapannya ialah Yesus Kristus. Yesuslah anak domba Allah yang disediakan Allah untuk menghapus dosa dunia ini. Jadi saya percaya, kenapa saya Kristen? Karena saya percaya Yesus itu Mesias, artinya dia yang diurapi untuk menjadi juru selamat saya. Saya kalau ada juru selamat yang lain, saya tidak akan jadi Kristen. Tetapi satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya cuman Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Dan saya ingin selamat di dalam nama Yesus Kristus, karena 1 Korintus 6 ayat 11, saya yang memberi diri saya disucikan, dibenarkan dalam nama Yesus di dalam Roh Allah. Saya menjadi suci, menjadi benar. Saya di posisi saya sebagai anak Allah, saya menerima Yesus dan saya mempunyai otoritas, diberi kuasa oleh Yesus menjadi anak Allah. Itulah sebabnya kenapa saya Kristen. Jadi kalau orang mengikut Yesus, tidak mungkin dia meninggalkan Yesus, keluar dari Kristus dan jadi pengikut Kristus, pasti dia Kristen. Tidak mungkin tidak. Begitu Pak Ustadz. Baik. Jadi Bapak siap-siap aja berarti ya, akan dihadang oleh Yesus dan akan diusir sebagai pelaku kejahatan di dalam Matius 7 ya. Karena siapa yang memanggil dan menganggap dia Tuhan tanpa melakukan kehendak Bapak, maka akan diusir ya. Mungkin merasa hebat, sekarang Bapak bisa ngusir setan, bernubuat, mujizat, silakan aja, nggak apa-apa. Jadi gini Pak, ketika Bapak memilih menjadi seorang murtadin, dengan alasan Bapak adalah percaya kepada Yesus, dengan alasan ada roh Tuhan pada diri Yesus. Begini Pak, di dalam kitabnya Bani Israel dan bahkan kitabnya agama Kristen, itu diterangkan bahwa ada pengakuan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yul 2 nomor 28, Kisah Para Rasul 2 nomor 17. Yesaya 44 nomor 3, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Ini roh Tuhan loh Pak. Bilangan 11 nomor 29, Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Keluaran 31 nomor 3, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Kejadian 41 nomor 38 sampai 39, Yusuf yang penuh dengan roh Allah. 1 Korintus 11 nomor 12, segala sesuatu berasal dari Allah. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita semua berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 6, kami berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 2, Yesus berasal dari Allah. 2 Korintus 3 nomor 3, roh dari Allah. 2 Korintus 5 nomor 5, Allah lah yang mengaruniakan roh. Yohanes 3 nomor 8 terakhir, tiap-tiap orang yang lahir dari roh Allah. Berarti kalau Yesus Anda tuhankan karena pada diri Yesus ada roh Allah, berarti yang lain juga harus Anda tuhankan. Itu pertama. Yang kedua, ketika tadi Bapak menjadi murtad karena Bapak mengatakan Yesus diberi kuasa berdasarkan apa yang dituangkan kemudian di dalam Yohanes, kata Bapak. Yohanes 2. Nah inilah yang saya katakan. Sekali lagi, saya katakan, andaikan Bapak itu percaya kepada Yesus, mustahil Bapak murtad. Mustahil. Justru orang yang percaya Yesus akan menjadi mu'alaf. Anda membawa Yohanes 17 nomor 7. Saya uraikan Pak. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Itu Yesus lagi mempraktekkan apa Pak? Kira-kira menurut Bapak? Mempraktekkan dirinya Tuhan, atau dia mempraktekkan hamba Tuhan? Mengangkat tangan kedua menghadap ke langit. Lalu kemudian berkata, Bapak, telah tiba saatnya. Ini dia sedang mempraktekkan kepada Bani Israel bahwa dia sedang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan. Itu nomor satunya. Kemudian nomor 2 yang Anda kutip, sayangnya Anda penggal-penggal dalilnya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Siapa yang memberi kuasa, Pak? Siapa yang memberi kuasa? Dan siapa yang menerima kuasa? Yesus, Pak, menerima kuasa sebagai utusan Tuhan. Jangankan cuma mengatakan beri kuasa, mau bangkitkan orang mati, coba bayangkan. Bahkan lumpur, Pak, di dalam Al-Quran diceritakan, lumpur dia berbentuk burung, lalu kemudian ditiupkan dengan roh. Burung itu hidup, Pak. Yesus hidup itu burung. Tapi apakah kemudian dia dituhankan? Tidak. Kenapa? Karena posisinya hanya sebagai penerima mukjizat. Sama seperti engkau telah memberikan kepada Yesus kuasa.
atas segala yang hidup. Demikian pula Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saya tanya kepada Pak Daud, kira-kira Tuhannya Abraham memberikan kuasa kepada Yesus untuk mengembalakan siapa? Orang Indonesia atau orang Bani Israel? Kalau Anda mengatakan seluruh manusia, mana pengakuan Yesus? Pengakuan yang kemudian dipelintir oleh teman-teman adalah Matius 28, nomor 19, nomor 20. Jadikanlah segala muridku. Jadikanlah segala bangsa muridku. Memang bangsa Yesus itu muridnya bangsa apa saja? Yang dimaksud di situ adalah bangsa ke-12 suku bangsa. Bukan seluruh dunia, bukan. Karena itulah kemudian ketika dikatakan sama seperti engkau memberikan kuasa kepada Yesus, demikian juga Yesus akan memberikan kuasa kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Siapa yang diberikan Bapa kepada Yesus? Siapa mereka? Yang diberikan kepada Yesus adalah Bani Israel. Matius 24, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Kepada siapa Yesus diutus? Bani Israel. Itu poin kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak kalau Anda cermat, saya katakan ketika Anda percaya kepada Yesus, harusnya Anda memahami Yohanes 17 ini satu perikop. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Bapak, kalau Yesus sendiri mengatakan satu-satunya, jangan Anda tambah menjadi bentuk Tuhan bentukan manusia. Jangan, Pak. Tidak boleh, Pak. Anda melanggar pengajaran Yesus kalau begitu. Yesus menekankan kepada muridnya yang asli, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Cuman satu, Pak. Jadi di situ Yesus tidak sedang mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan kedudukan Yesus sebagai utusan Tuhan, dia adalah anak Maria. Dia anak manusia, Pak. Makanya saya katakan, mustahil kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan murtad. Yang Anda percaya adalah orang-orang yang menginginkan anak Maria menjadi Tuhan dan dipersembahkan kepada penganut-penganut pagan yang berkuasa pada masa itu. Bapak adalah korban. Kemudian, di data Yohanes 17 ini, Yesus menerangkan, bahwa aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dunia membenci mereka. Dunia membenci kepada murid-murid Yesus. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Poin yang ketiga. Murid-murid Yesus juga bukan dari dunia, Pak. Kalau Anda menuhankan Yesus karena dia bukan dari dunia, silakan Anda menyembah ke-12 muridnya atau ke-11 muridnya. Lalu kemudian, di dalam Yohanes 7 diterangkan begini. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari mana, Pak? Berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Jadi, Anda murtad karena Yesus memiliki segala sesuatunya. Ternyata segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus itu berasal dari mana? Berasal dari Bapa yang telah mengutus dia. Jadi salah kemudian ketika Bapa menjadikan Yesus sebagai sentralisasi. Yesus itu hanya jalan menuju kepada Sang Tuhan. Makanya kalau orang percaya kepada Yesus, maka dia secara akal dan hukum menjadi mu'alaf. Percaya kepada Yesus pasti mu'alaf. Tapi kalau Anda percaya kepada pengikut orang-orang yang menginginkan kemudian anak Maria ini menjadi Tuhan, pasti Anda murtad. Sana saya 30 sudah pos aku nih. Ya, saya kira begitu, kawan. Silakan, Pak. Oke. Tolong Pak Darman di-mute dulu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Di mana Pak Bang Juma tadi mengatakan bahwa Yesus hanya ke 12 suku Israel. Yesus pergilah ke seluruh bangsa. Jadilah semua muridku. Bang Juma mengatakan itu hanya kepada 12 suku. Jelas dikatakan di Kisah Rasul Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas Yesus memberi kuasa, memberi Roh Kudus turun untuk semua muridnya, dan muridnya bisa menjadi saksi Kristus ke seluruh bangsa, bukan di Yerusalem, bukan di Yahudi saja,
tetapi Yerusalem, Samaria, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan saya sangat senang Bang Jul mengatakan tadi bahwa kita harus pahami Yohanes 17 ayat Yohanes 17 itu satu perikop. Oke, Bang Jul. Di mana di situ Bang Jul hanya mengutip satu ayat, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Bang Jul mengatakan jikalau saya percaya Yesus, tidak mustahil saya jadi Kristen, pasti mu'alaf, kata Bang Jul. Karena Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus, mengenal Kristus yang diutus. Jadi hidup yang kekal itu jelas bukan percaya kepada satu-satunya Allah yang benar. Semua setan juga percaya ke Allah itu cuma satu. Tetapi yang dikatakan Yesus di situ, hidup yang kekal itu bukan percaya Allah satu-satunya Allah. Tetapi hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Kristus yang diutus. Dan Yesus sudah berkata, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, yang bisa mengenal Allah yang benar itu. Hanya Yesus yang bisa menyatakan Allah yang benar itu. Bagaimana orang bisa jadi Kristen tetapi dia tidak menjadikan Kristus sebagai juru selamatnya, sebagai Tuhannya, sebagai penciptanya. Karena Yesus adalah firman Allah, Yesus itu pencipta. Yesus, Bang Jul mengatakan segala kuasa, Yesus diberi kuasa. Yesus diberi kuasa untuk apa? Untuk segala yang hidup. Yesus itu apa? Firman Allah, Yohanes 1. Karena Yohanes 1 itu tidak ujung-ujung ada. Tapi Yohanes 1 itu berasal dari, Yohanes 17 itu berasal dari Yohanes 1 pasal 1. Yohanes 1 pasal 1 sampai ke seterusnya sampai ke Yohanes 17 apa? Yohanes itu firman Allah. Makanya Yesus berkata, kalau kamu, firman Allah itu apa? Allah. Salah satu jadikan oleh firman Allah. Jadi kalau Yesus berkata, kalau kamu nggak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Karena dia dari atas, sedangkan manusia dari bumi ini. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu. Ayat Yohanes 17 ayat 2. Kenapa segala kuasa? Artinya itu dia segala kuasa itu milik Allah. Yesus mengatakan segala kuasa segala milik Bapa, segala yang Bapa punya, aku punya. Jadi segala yang Bapa punya, Yesus punya. Makanya Yesus bisa memberi hidup yang kekal. Makanya Yesus mempunyai kuasa atas segala yang hidup. Jadi kalau aneh sekali kalau orang percaya kepada Yesus, dia jadi mu'alaf. Saya jadi bingung gitu. Percaya kepada Yesus, dia pasti harusnya jadi Kristen. Karena Yesus itu pencipta alam semesta. Yesus itu Allah yang jadi manusia. Sedangkan di luar itu tidak ada yang mempercayai Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan ajaran dari murid-murid Yesus atau dari Paulus katanya. Iyalah, Yesus itu Tuhan dan sudah dinubuatkan, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, tetapi aku sendiri yang menjadi penyelamat. Yesus adalah Jehovah penyelamat. Namanya saja, berilah nama dia Jehovah penyelamat. Yesus itu namanya Yesua Hamasia. Dia Yesus penyelamat, dia Tuhan penyelamat. Jadi Allah, siapa yang menjadi penyelamat manusia ini? Tuhan. Ya, maka aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hai kamu yang letih lesu bertanggung berat, datanglah kepadaku. Aku memberi hidup yang kekal. Hanya Yesus yang bisa memberi hidup yang kekal. Kalau Yesus bisa memberi hidup yang kekal, siapa dia? Nabi mana? Tuhan mana yang bisa memberi hidup yang kekal? Dan Nabi mana yang bisa mengutus roh Tuhan? Yesus bisa mengutus roh Tuhan. Jadi mustahil orang percaya Yesus, dia meninggalkan Yesus atau jadi mu'alaf. Itu mustahil. Kalau dia percaya Yesus, dia harus percaya Yesus itu Mesias. Mesias itu adalah Allah yang datang dalam wujud manusia Kristus. Itulah Mesias. Itulah makanya Yesus berkata, barang siapa yang menolak, yang menyangkal aku telah datang sebagai manusia, dia antikris. Jadi kalau orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, jelas firman Allah sama dengan Allah. Firman Allah itu menjadi manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi Yesus itu bukan ciptaan. Yesus itu pencipta yang jadi manusia. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus, dia pasti jadi Kristen. Makanya saya jadi Kristen. Karena saya percaya kepada Yesus. Begitu Pak Ustadz. Iya, baik. Makasih ya Pak
Jadi penekanan demi penekanan yang Pak Daud sampaikan ini bukan ajaran Yesus, Pak. Anda mengatakan Yesus adalah pencipta. Di mana Yesus katakan itu? Coba. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah pencipta? Anda akan menunjukkan, Yohanes, itu bukan ucapan Yesus, Pak. Yang dikatakan bahwa segala sesuatu dicipta oleh dia. Dia siapa? Dia di sini adalah Allah, bukan Yesusnya. Yesus sendiri dicipta. Apa buktinya Yesus dicipta? Sebelum alam semesta ini jadi, Yesus belum ada, Pak. Maria belum ada bahkan. Nanti Yesus itu ada ketika Maria itu ngeden. Berarti dia ciptaan. Dalilnya ada nggak? Ada. Di mana dituliskan? Roma 1 nomor 3, Pak. Yesus berasal dari sperma Daud. Ya. Di situ dikatakan benih. Benih ini dalam bahasa Yunani sperma. Sperma itu apa? Itu adalah cikal bakal terciptanya manusia. Itu yang pertama. Kemudian, Yesus Anda katakan sebagai pemberi kuasa. Kalau data itu yang Anda jadikan sebagai acuan, Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan kuasa, ya, keselamatan kepada siapapun yang mengikuti dia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Yesus memberikan hidup yang kekal, ada syaratnya, Pak Daud. Bukan menyembah dia syaratnya. Apa syaratnya mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus? Ada nggak diantaranya menjadi penyembahnya? Tidak ada, Pak. Sampai Bapa hidup dan mati 3 kali di dunia ini, Anda tidak akan menemukan ajaran Yesus seperti itu. Jadi, memang Yesus memberi hidup yang kekal, tapi bersyarat. Apa syaratnya? Ya, seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Apa itu? Mengakui Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu syaratnya untuk mendapatkan hidup kekal, porsi Yesus. Jadi Yesus memang mengajarkan hidup yang kekal, betul itu. Tapi hidup kekal itu tidak begitu saja, tidak seperti yang diajarkan oleh Paulus kemudian. Siapa yang berkata dengan mulutnya, lalu apa yang dikatakan mulutnya itu dipercaya sepenuh hati, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang ngajarin itu? Paulus, dan itu yang Anda imani. Kalau Yesus yang Yesus ajarkan adalah, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Dan saya harus mereka kenal sebagai utusanmu. Kalau Yesus dikenal sebagai utusan, Pak, kembali kepada Keluaran 6:3 tadi, bukan utusan yang menyelamatkan. Makanya ketika Yesus sebagai utusan, dia katakan apa, Pak? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata-kata bukan dari kehendakku sendiri, melainkan atas apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dalil, Pak, dalil. Bukan asumsi. Makanya saya katakan, iman boleh menjadikan Yesus itu Tuhan. Tetapi ilmu yang diajarkan kemudian melalui analisa akal, Yesus itu bukan Tuhan. Makanya saya katakan, kalau orang-orang itu percaya kepada perkataan Yesus, mustahil ada umat Islam yang murtad kalau percaya kepada Yesus. Tapi kalau percaya kepada bapak-bapak gereja, kepada penginjil, kepada misionaris, kepada pendeta, kepada pastor, ya pasti mereka murtad kalau percaya kepada mereka. Tapi kalau orang Kristen atau siapapun yang percaya kepada Yesus, maka pasti dia akan menjadi seorang Muslim yang taat. Kenapa? Karena Yesus menekankan hidup kekal itu adalah La ilaha illallah ini Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Lalu kemudian, poin hidup kekal. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa hidup kekal itu adalah menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, tidak menolaknya seperti Bani Israel, maka itu adalah resep yang paling ampuh kemudian untuk memahami bahwa ajaran yang diajarkan oleh para nabi itu adalah tauhid, mengajarkan satu Tuhan. Poin sederhananya begini. Ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes bahwa dia diberi kuasa, sebagaimana kemudian dia memberikan hidup yang kekal kepada Bani Israel. Dia menghakimi sebagaimana kemudian apa yang diterangkan kemudian di dalam kitab Yohanes 5 nomor 27. Kenapa dia diberi kuasa untuk menghakimi manusia? Karena dijawab sendiri, karena dia adalah manusia. Kalau dia bukan manusia,
tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Mustahil dia diberi. Makanya Yesus itu selalu posisinya menerima pemberian dari sang pemberi. Nah, itulah kemudian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Kalau dikatakan Yesus itu maha kuasa, dia yang maha segala-galanya di dunia dan juga di surga. Pak, Markus 10 nomor 40. Tolong dicatat itu. Ini pengakuan Yesus, Pak. Yesus dari mulutnya sendiri yang berkata, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang disediakan Bapa kepada mereka. Yesus tidak berhak, Pak. Lalu kemudian Bapa menjadi murtad, mengikuti orang-orang yang menginginkan Yesus anak Maria ini menjadi Tuhan. Siap-siap aja diusir. Kan Yesus mengatakan, bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan, kurios, akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Melainkan mereka yang memanggil aku Tuhan, memanggil aku Syed, memanggil aku Nabi, memanggil aku Mesia, dan juga mengimani Tuhanku berdasarkan atas perintah Tuhanku. Itu yang diterangkan. Matius 7, Pak. Nomor 21 sampai 23. Tidak setiap orang yang menyeru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Banyak orang akan menyeru kepada aku, bukankah kami telah bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu? Tapi, apa kata Yesus? Kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripada aku. Apa kemudian ending daripada itu semua? Ternyata memang di antara kita, di antara manusia ini, ada yang mencoba kemudian mendudukkan utusan Tuhan menjadi Tuhan, menggantikan Tuhan sebagai Tuhan. Nah, ini yang sering saya bawa. Ini juga yang disebabkan saya di-kick tadi di Room Kristen, ketika saya membawa Matius 23 nomor 14. Di mana Yesus, Matius 23 nomor 15, di mana Yesus menubuatkan orang Yahudi akan membuat sebuah agama, di mana umat yang masuk ke dalam agamanya akan menjadi 2 kali lipat lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri. Dan mungkin Bapak adalah salah satu pengikut, bukan mungkin lagi, dan Bapak adalah salah satu pengikut daripada agama yang dibuat oleh Yahudi tersebut. Demikian, Pak, silakan ditanggapin. Oke, Pak Ustadz. Ini berapa lama lagi nih? Masih lama atau gimana nih? Saya tergantung Pak Daud, karena saya kangen dengan Bapak. Jangan terlalu lama lah, nanti kalau apa. Iya, nanti siap. Seri kedua baik. Boleh nanti. Iya, baik Pak, baik. Oke, Pak Ustadz mengatakan tadi apa ya tadi itu ya. Jadi Pak Ustadz, ada sebagian percaya perkataan Yesus ini bukan perkataan Yesus. Pak Ustadz percaya Yohanes 17 ayat 3 itu perkataan Yesus? Saya tidak percaya, Pak. Kenapa Pak Ustadz ambil ayat itu? Nah, itu ini kan Pak, Bapak gini Pak, mohon maaf, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Ketika Bapak tanya, apakah Bang Suma percaya Yohanes 17 itu adalah perkataan Yesus? Saya tidak percaya. Tapi minimal Bapak yang murtad percaya bahwa itu adalah perkataan Yesus. Bapak percaya nggak itu perkataan Yesus? Ya tentu saya percaya. Nah, kalau percaya, kenapa kemudian Bapak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan? Kan itu poinnya, Pak. Ya, begini, makanya kalau ini perkataan Yesus, inilah hidup yang kekal, ini ajaran Yesus ini. Makanya mustahil orang jadi Kristen pengikut jadi percaya Yesus jadi Kristen gitu. Jelas di ayat ini dikatakan Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Bagaimana cara kita mengenal Allah yang benar? Di luar Yesus kita tidak bisa mengenal Allah yang benar. Karena ayat itu tidak titik itu. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Masih ada lanjutannya. Dan mengenal Yesus? Dan mengenal Kristus. Bukan mengenal Yesus di sana. Mengenal Kristus loh. Bukan mengenal Yesus. Ingat itu. Mengenal Kristus. Siapa Kristus ini gitu loh. Sedangkan Kristus itu yang dinyatakan oleh kan Yesus bertanya nih kepada murid-muridnya, menurut kamu aku ini siapa? Ada yang mengatakan engkau adalah Elia, engkau salah satu nabi yang akan datang gitu. Tetapi menurut kamu sendiri aku ini siapa? Kata Yesus kepada murid-muridnya.
Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias atau engkau adalah Kristus, anak Allah. Jadi Kristus itu bukan nabi. Jadi Mesias itu adalah anak Allah. Anak Allah sama dengan Allah. Kenapa? Ingat, anak manusia sama dengan manusia. Makanya Yesus waktu dia mengaku, aku adalah Mesias. Dan orang Yahudi ingin membunuh dia. Karena dengan begitu Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan Yesus mengaminkan itu. Karena Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, amin. Benar. Itu bukan manusia loh yang mengajarkan kepadamu. Jadi jangan Bang Ju mengatakan, oh Yesus itu Allah, itu karena ajaran Paulus, ada ajaran manusia. Yesus itu Allah karena dia memang Allah yang jadi manusia. Kalau kita misalnya mengakui Yesus itu sebagai Kristus, sebagai Mesias. Dia adalah Mesias anak Allah, bukan dia Mesias raja, bukan dia Mesias nabi. Dia Mesias, dia anak Allah. Dan Yesus berkata, amin. Benar. Itu bukan manusia loh yang mengajarkan. Jadi jangan Bang Ju mengatakan, oh Yesus itu Allah kan dituhankan oleh orang Kristen karena ajaran Paulus. Tidak ada. Sebelum Paulus mengaku Yesus itu Tuhan, malaikat sudah bersaksi bahwa Yesus yang Mesias itu adalah Tuhan, Kristus yang lahir itu adalah Tuhan. Jadi bukan nabi yang lahir itu. Jadi jelas engkau adalah Mesias. Jadi kalau Bang Ju mengatakan, kalau Bang Ju percaya Yohanes 17 ayat 3 itu, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal, ingat ya, mengenal, bukan percaya loh. Semua orang percaya Allah itu satu, tidak ada yang percaya Allah itu tiga, Allah itu banyak. Tetapi Allah yang satu itu dikenalkan oleh manusia Kristus. Makanya Yesus berkata, jikalau engkau melihat aku, engkau sama dengan melihat Bapa. Sebab Bapa di dalam aku di dalam apa yang setidak-tidaknya, kalau nggak percaya kamu aku lihat dia, setidak-tidaknya percayalah. Apa yang aku kerjakan tidak aku kerjakan dari diriku sendiri, tetapi dia di dalam aku yang mengerjakannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sebagai manusia. Tetapi aku yang melakukannya sesuatu apa yang aku lihat dari dia, aku melakukan apa yang diperintahkan. Jadi Yesus sebagai manusia tidak ujuk-ujuk, oh saya ini Tuhan, oh ini saya ini Nabi, tidak. Yesus itu Kristus, Yesus itu Mesias, dia melakukan kehendak Bapa. Dia di firman Allah yang menyatakan Bapa. Makanya dikatakan inilah hidup yang kekal. Kamu mengenal satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah yang bisa dikenal oleh manusia ialah melalui manusia Kristus. Makanya Yesus berkata, jikalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Sebab Bapa di dalam aku. Tidak ada Allah yang benar itu bisa dikenal di luar Yesus. Jadi bagaimana seorang mengatakan saya percaya Yesus tetapi dia tidak jadi Kristen gitu loh. Orang yang percaya Yesus pastilah jadi Kristen karena Kristen itu pengikut Kristus atau pengikut Mesias. Mesias itu apa? Mesias itu Allah yang jadi manusia. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Jadi Yesus itu pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta ini nuzul, hadir ke dunia melalui manusia Kristus, melalui rahim Maria. Jadi jelas kenapa arus melalui rahim Maria bisa enggak tanpa rahim Maria Tuhan nuzul? Bisa. Kepada Abraham Tuhan nuzul tanpa melalui rahim Maria. Tetapi kenapa Yesus harus melalui ke rahim Maria? Karena memang sudah dinubuatkan bahwa nanti Mesias itu harus dari keturunan perempuan. Yesus adalah keturunan perempuan. Bahwa Yesus itu adalah anak perempuan, anak perawan. Padahal semua manusia itu dari jenis laki, dari keturunan laki-laki, hasil hubungan laki-laki. Tetapi Yesus itu dinubuatkan kenapa? Mesias itu harus begitu karena memang harus spesial. Tidak boleh si Mesias itu orang mengaku-ngaku saya Mesias, tetapi Mesias itu Mesias yang dinubuatkan oleh Tuhan ialah melalui keturunan perempuan, melalui keturunan Daud. Terus Bang Jo mengatakan Yesus sperma dari Daud, benih dari Daud. Tidak. Yesus itu dari keturunan Daud, Daud itu adalah raja. Jadi Yesus itu diambil sesilahnya, bukan spermanya Daud, jelas. Yesus tidak ada hubungan spermanya dengan Daud, tetapi Yesus ada hubungannya dengan keturunan Daud. Makanya Yesus terhitung keturunan Daud. Jadi Yesus tidak ada sperma dari manusia, karena Yesus berkata, roh Allah ada padaku, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi jelas, kalau Bang Jul nggak percaya, ya jangan lari, jangan mendatangi Yohanes 17 ayat 3, karena Yohanes 17 3 itu ayat 2, dan Yohanes 17 ayat 5,
sebelum dunia ada, Yesus itu sudah mempunyai kemuliaan. Segala kuasa, Yesus berkata segala yang Bapa punya, aku punya. Karena aku dan Bapa itu satu. Karena aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Jadi apa yang Yesus punya, itu apa yang Bapa punya, Yesus punya. Makanya Yesus bisa memberi hidup yang kekal. Makanya Yesus berkata, akulah dia. Jika kamu nggak percaya akulah dia, ya kamu mati dalam dosamu. Karena siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Aku datang untuk orang berdosa. Barang siapa percaya kepadaku, selamat. Barang aku memberi hidup yang kekal, percayakah engkau akan hal ini? Dan murid-murid Yesus begitu, saya percaya. Jadi Yesus jelas dia mengaminkan dia anak Allah, dia Mesias, dia Allah. Jadi kalau dia memang percaya Yesus, mesti dia jadi Kristen. Tidak mungkin tidak. Jadi sementara itu dulu Pak Ustadz, mungkin ada apa? Sebentar lagi saya ada perlu. Mungkin ada Bapak kedua lah nanti. Iya Pak Daud, nggak apa-apa. Oke. Mungkin terakhir dari saya Pak ya. Ya, oke. Ketika Bapak mengatakan anak Tuhan adalah Tuhan, apakah boleh saya katakan bahwa anak Daud adalah Daud? Tentu nggak bisa Pak. Kalau Anda mengatakan anak Allah, anak Theos adalah Theos, maka nanti akan melahirkan kondisi yang arahnya semakin jelas bahwa agama Anda itu adalah agama pagan. Anak Theos adalah Theos, anak Abraham adalah Abraham, anak Suma adalah Suma. Itu konyol, Pak. Jadi Yesus itu disebut sebagai anak Allah atau anak Theos, sama seperti penyebutan anak Theos kepada nabi-nabi terdahulu. Kejadian 6 nomor 2 sampai nomor 4. Di situ diterangkan anak-anak Theos atau anak-anak Allah. Ya. Lalu kemudian Yakub atau Israel itu disebut sebagai anak sulung. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Israel lebih dulu disebut sebagai anak Pak dari Yesus. Yesus nanti di abad pertama. Yakub lebih dulu, Israel lebih dulu. Bahkan kalau kita melihat di dalam pengajaran Ayub 1 nomor 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka juga datanglah iblis. Anak-anak Allah Pak, anak Allah dengan anak-anak Allah itu tidak ada bedanya. Kalau anak Allah adalah tunggal, kalau anak-anak Allah adalah anak dalam bentuk jamak. Jadi bukan hanya Yesus itu disebut anak Allah. Salomo juga disebut sebagai anak Allah. 2 Samuel 7 nomor 14. Malaikat juga disebut sebagai anak Allah. Ayub 38 nomor 6. Ya, orang yang membawa damai di atas bumi juga disebut sebagai anak Allah. Matius 5 nomor 9. Jadi tidak boleh kemudian Yesus yang dikatakan di dalam pengajaran kitab Anda sebagai anak Allah menjadi Allah. Anak Suma adalah Suma, itu konyol namanya. Lalu kemudian ketika Bapa ingin mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan, di mana Yesus sendiri tidak pernah sama sekali mengajarkan itu, maka yang saya katakan sekali lagi, kalau Bapak itu percaya kepada Yesus, mustahil Anda murtad. Hanya karena Anda percaya kepada pemberitaan orang-orang yang disebut oleh Yesus, waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar menjadi domba, maka Bapak kemudian menjadi murtad. Nih saya kasih secara terinci. Yesus diterangkan sebagai anak Allah yang taat di dalam kitab Anda, Ibrani 5 nomor 8. Lalu kemudian di dalam Yohanes 14 nomor 31, Yesus melakukan segala perintah Tuhan. Dia orang saleh, Pak. Yohanes 15 nomor 10, Yesus menuruti segala perintah Tuhan. Dia orang saleh. Wahyu 1 nomor 1, Yesus menerima firman dari Tuhan. Dia adalah nabi. Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman dan menyampaikan segala firman. Dia adalah rasul. Lalu kemudian Lukas 6 nomor 12, Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus adalah hamba Tuhan. Ibrani 5 nomor 7, minta pertolongan kepada Tuhan. Yesus adalah hamba Tuhan. Yohanes 11 nomor 12, semua permintaan diberi oleh Tuhan. Yesus adalah guru. Dia adalah pembimbing, dia adalah pengajar. Lalu kemudian dalam Ibrani 12 nomor 28, marilah kita menyembah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, kita harus melakukannya dengan hormat dan takut kepada dia. Lalu kemudian kisah para rasul 5 nomor 29,
kita harus taat kepada Allah. Lalu kemudian Ulangan 10 nomor 12, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, hidup menurut segala perintahnya, di dalam jalannya, mengasihinya, beribadah kepada Allah Tuhanmu untuk selama-lamanya. Artinya bahwa Yesus mengajarkan dia itu adalah seorang Muslim yang taat, bukan menjadi seorang Kristen yang taat. Kristen itu, Pak, pengikut Paulus, ya, bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus, pasti dia menjadi praktisi Yudaism. Hari ini tidak mendudukkan Tuhannya Bani Israel menjadi manusia. Berbeda dengan Kristen. Karena Kristen ini ajarannya berasal dari Paulus, maka manusia pun diambat menjadi Tuhan. Manusia yang taat menyembah kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Ibrani 5 nomor 8, Yesus adalah anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Yohanes 14 nomor 31, Yesus melakukan segala perintah Tuhan. Yohanes 15 nomor 10, Yesus adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Jadi Yesus itu adalah orang saleh. Dia orang mukmin, dia orang yang bertakwa. Jadi salah Bapak, kalau Anda mengaku percaya kepada Yesus, Anda menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu bukan orang bertakwa, bukan orang beriman, bukan orang mukmin, tapi orang yang ingkar terhadap pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah. Ayo. Ada enggak Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Tidak. Lalu siapa yang mengaminkan menyembah kepada dirinya? Yang mengaminkan kemudian menyembah kepada dirinya anak Maria ini adalah ajaran yang sudah dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 15, bahwa celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Poin terakhir, sejahat-jahatnya orang Yahudi, sejahat-jahatnya orang-orang Israel, mereka membunuh nabi dan seterusnya, tapi mereka tidak pernah menggantikan Hasem Allah menjadi manusia. Hanya di ajaran yang diajarkan oleh orang munafik dari golongan ahli Taurat dan orang Farisi yang kemudian 2 kali lebih jahat dari mereka, yaitu mendudukkan Tuhannya Bani Israel menjadi manusia. Itu nubuatan Yesus, Pak, dan digenapi oleh satu golongan besar yang mana Bapak sekarang ada di dalamnya salah satunya. Celakalah engkau wahai orang Farisi, orang ahli Taurat, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Matius 23 nomor 15. Itu adalah nubuatan Yesus kepada orang-orang Yahudi, kepada orang ahli Taurat. Dan terbukti hari ini orang Taurat, orang Yahudi membuat sebuah agama. Dan agama yang dibuat oleh orang Yahudi itu, alhamdulillah bukan Islam, tetapi adalah agama yang Anda anut sekarang. Demikian dari saya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih ya atas penyertaan Pak Daud. Ya, saya minta maaf kalau saya harus menjelaskan ini karena Bapak adalah seorang yang meninggalkan Islam, kemudian menuju kepada agama yang baru. Jadi kalau dialog kita, jadi kalau kita dialognya mengarah kepada hal-hal yang seperti ini, yang prinsip sekali, maka itu dimohon dimaklumi karena Bapak adalah mantan orang yang beragama Islam. Bapak adalah seorang murtadin. Saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Boleh nggak kita takbir ini? Mumpung kita ada lagi kumpul banyak orang, kita takbir. Boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini saya mau klarifikasi ini. Apa benar ini Pak Daud Ali ini orang Padang, orang Minang? Saya kurang tahu apakah dia orang Padang, orang Minang. Yang jelas beliau ini adalah teman lama saya, teman Facebook tadinya, kemudian ke WA, kemudian ke Zoom. Beliau memang murtadin. Gitu ya, enggak? Saya mau cari asal usulnya di Padang ini di mana. Kebetulan saya punya koneksi, tanyain. Memang kalau orang Padang, orang Minang ya, yang aku orang Minang bersuku Caniago katanya kan. Kebetulan saya juga harus suku Caniago, Gurunda. Jadi untuk pencarian. Oh iya. Pencarian silsilahnya saya bisa cari gitu, Gurunda.
Bang Emil, bahasa Padang sekalian. Pak Daud. Pak Daud, selamat malam Pak Daud. Bisa dengar Ambo Pak Daud? Selamat malam. Sana, siapa nama sana? Iya. Ambo namanya Emil di Padang. Di mana di Padang Pak Daud? Ambo di Padang, Ambo orang Padang Priaman. Dah. Preman 5. Ambo di Priaman Sungai Limau. Sungai Limau, asal Ambo ada Sungai Limau, lemas Sungai Limau di mana? Awak di Sungai Limau Padang Kabau. Orang Minang ya. Padang Kabau. Ya. Suku Ceniago ya? Ya, suku Ceniago. Di kampung Ambo tu cuma ada 2 suku, Ceniago sama Mandailing. Jadi Ceniago dan di Padang Kabau tu Dusana Ambo satu itu. Tanjung sajalah Ali Umar. Ambo nama Islam Ambo Ali Umar. Di kampung itu Ambo dikenal Ali Umar. Jadi kalau gitu Pak Dawi, kalau kita di Minang kok, dan orang Minang Pak Dawi ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah itu orang Minang Pak Dawi. Ya. Apa ada maknanya? Ya, Ambo percaya ada pesan di syarat pesan di kitabullah. Ambo percaya Alkitab itu adalah kitab Allah. Jadi Ambo percaya Ambo orang Minang. Dalam pemahaman kami orang Minang itu adalah Al-Quran dan hadis. Bukan. Ya, tetapi Ambo percaya kitab Allah itu bukan Al-Quran saja. Taurat, Zabur, Injil adalah kitab Allah. Itu nan Ambo percaya. Batu atau Bang Emil, kitab Tuhan itu kitab Allah tuh Taurat, Zabur, Injil. Masalahnya kitab Padawi ini tidak Taurat, Zabur, Injil tetapi Bibel. Bibel, kitab apa lah bukan Injil tapi Bibel. Jadi jangan paksa-paksa apa kalau mengaku bedanya itu. Iya, Bibel itu dalam Bibel itu ada sampai Injil di dalamnya. Ada Taurat di dalamnya, ada Zabur. Banyak Injil. Banyak Injil Pak Daud. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu artinya kabar baik. Apa kabar baik Ya, kabar baik dari hantu bisa juga mah dapat nomor togel jadi kabar baik itu baru tuh. Injil aja baru tuh, Pak. Itu mah kalau di Minang enggak kabar baik tuh. Sorry, dia bukan orang Minang lagi. Maaf ya. Kalau orang di luar Islam itu kabau lah bukan Minang. Terserah sana lah. Ambo dipanggil kabau. Kalau lah di luar dari Islam, bukan orang Minang tapi orang kabau serius. Nggak, Bang Emil, nggak. Awak nggak ada prinsip awak main bawa binatang ke orang, nona main bawa binatang tuh ke orang biasanya orang Kristen. Sepertinya ini orang Minang. Bukan orang Minang ini Daimil. Ya bukan dia orang Padang bukan orang Minang ya. Padang tuh banyak, Padang tuh orang Nieh pun bisa Padang tuh. Kalau orang Minang ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Itu falsafahnya kepada Al-Quran dan hadis, bukan kepada Injil atau apa. Kami nak kenal orang Minang dengan Injil dengan Bible dah. Oke, Bang Emil. Anggia cek saran Bang Emil. Al-Quran mengatakan tidak adalah kebenaran pada orang itu kecuali menurut Taurat. Di luar Islam, di luar Minang, kami falsafah kami orang Minang. Tunggu Bang Emil. Anan bajalian sebentar po di Al-Quran mah tulisnya tuh sabuin cece Pak. Elok mengecek dan sebarang menyabui se. Elok ngecek Pak. Ya, rancak bana. Ambo bisa mencari asal Pak 05 itu serius. Cipola, tanyalah Ambo Padang. Ambo kalau batu apa orang Minang, Ambo telusuri kali ini mama Pak. Ya. Jadi mama Pak bertelusuri siapa sebenarnya orang tabuang di kampung. Ya, tanyalah. Orang tabuang di kampung. Tabuang di kampung. Ayo Ambo enggak boleh pulang kampung li. Itulah Pak kalau berarti enggak orang Minang apa lah itu dong. Minang wang jual lego. Jangan aku Minang wang. Yang enggak apa-apa kalau jual Minang kan dapat 5 juta mungkin ya kesaksiannya ya. Dengar sebentar dulu. Bang Kores ya. Dengar dulu sebentar. Keluar dari Islam gantian woi. Orang Minang lagi Bang Kores. Dengar lo, jangan merocos. Saya juga tidak ingin sebenarnya saya bukan kan pakai nama Minang lai. Tapi masalahnya sabar Bang Emil sabar. Mande. Apa jadinya banyak ya kalau misalnya pemberian kasih ke gereja kalau bawa-bawa Minang ya? Saya juga bisa bahasa India, apakah berarti saya orang India? Ada aja. Mungkin pernah jadi tukang batu di sana atau apalah. Udah Emil mengaku kan orang Minang juga. Iya tanyalah di kampung tuh siapa Ambo. Kalau Neh burica ketumber jahe, bukan berarti saya orang India. Indah lah mungkin. Kawin di orang onde mandi.
Alah, Bang Emil, alah tuh biasalah. Oh, kok apa nanya? Ambo bisa telusuri, Jangan kajang-kajang, biasa saja lah tanah. Nggak sabarlah Bang Emil, padian saja. Bang Emil apa kiro poin yang disampaikan. Awak laki ini besok rayu lu ha. Tuh Bang Zuma aja pandai. Ingin dialog sama Murtadin ini seru kayaknya, boleh nggak? Lanjut. Siapa yang moderator? Apa aku perlu jadi moderator? Nggak usah ngobrol santai ini mah. Oke. Pak Daud Ali masih bisa ada waktunya ngobrol-ngobrol. Masalahnya Bang Gores, masalahnya gini Bang Gores. Saya sesuku sama dia. Gregetan saya apa guys? Gitu. Iya kan keciannya tuh Bang Emil. Ini nggak boleh pulang. Enggak. Bisa, soalnya kalau misalnya jual kayak gitu, orang Batak yang jadi Muslim berarti bukan Batak atau gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara Mas Andi kitabullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo netizen, mari kita takbir mendengarkan penjual cendol. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo takbir. Ayo takbir semua kawan-kawan. Yang di live komen juga ayo takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi kan kalau betul ya, saya kan tak tahu persis nih orang ini apa benar darah nenek moyangnya ada orang Minang suku Caniago, saya tak tahu ya. Tapi ya kita sebagai umat Islam kalau apa namanya ya lakum dinukum waliyadin, kembali begitu Bang Emil. Kalau saya ya Bang Emil ya. Kalau saya selama bawa-bawa daerah pemberian kasihnya menjadi double-double, silahkan berdusta demi kebesaran nama Kristus. Karena memang ada kebanggaan Kores ketika ada seorang Aceh mengaku murtad, itu akan menjadi nilai tambahan karena kan akan memberikan pemberian kasih yang tambahan. Misalnya kesaksian 3 juta prinsipnya jadi 7 juta. Iya benar. Orang Padang, orang Aceh, terus siapa lagi ya? Orang Sunda, apalagi ya orang Betawi, terus Sulawesi gitu ya, yang benar-benar kental Islamnya itu kalau ada yang murtad satu orang saja, mereka kan dihargai seolah langsung jadi ustadz, langsung jadi pendeta gitu kayak Contoh Kosman orang Sunda lihat. Iya. Pas Muslim gembel, masuk ke Kristenan langsung kaya raya, bahkan menjadi jelmaan Yesus terbaik. Ya kan? Kosman loh. Iya. Jadi ini memang menjadi suatu suatu ladang pekerjaan tambahan yang menjanjikan di dunia gitu. Nggak punya uang, jadilah Kristen. Akan kami bayari. Ada orang Arab ngaku Habib lagi murtad, katanya wah, padahal yang dulu itu loh. Yang menarik tuh begini jadinya, kekristenan yang dari lahir udah Kristen itu nggak ada harganya sama sekali. Sampah itu nggak ada harganya. Tapi kalau misalnya Islam ada yang masuk bahkan bawa-bawa daerah, nilainya itu tinggi. Itu dapat surga kelas 1 di kerajaan surga kekristenan.
Tapi ya kan lagi viral tuh sekarang ya. Coba. Misal siapa Orang sih Aceh Kristen itu? yang lahir coba? Siapa? Gilbert Louis Mondong, Philip Mantova, siapa? Itu Kristen dari lahir. Nah, enggak itu. Apa namanya? Sepi, YouTube-nya sepi. Lihat Tepudin, lihat Kosman, Fatimah Itu Sedekah. si Effendi Usman itu yang dari Aceh Effendi itu kan Usman, ada tuh. kenceng-kenceng Iya. kan. Itulah. Ya, Makanya Lina jadi kalau mau Solihin. jadi Kristen Lina dulu ini Solicin. terutama Rina Solicin tuh. terutama jadi untuk terhitung penghujat kalian tuh ini gua kasih contoh ya supaya pengen kaya dengan nama Yesus itu kalian mualaf dulu seenggaknya gitu karena kalian dari lahir kan udah ini ya udah Kristen mualaf dulu baru murtad lagi. Nah itu mending nanti pemberian kasihnya dapat lah nambah 1,5 sampai 2 juta. Ini kita bicara bisnis ya, bisnis yang yang bisa direstui oleh Yesus itu bicara bisnis kita. Iya, cari makan Akhi Nizam Abdullah. Kayak gitu cari makannya gitu. Bawa nama Islam ke dalam gereja gitu. Kesaksian bawa nama Islam. Wah, kaya langsung. Saya gregetan Bang Kores, gregetan saya. Dari kemarin saya gregetan. Soalnya Bang Emi mah kapan gak gregetan? enggak gini. Kalau dia nggak membawa nama suku ya nggak masalah lah atau nama ini makanya saya cari kemarin Ya harus bawa lah Bang kan dapat uangnya lebih banyak gimana sih Bang Emil kalau nggak bawa Minang ya nggak tenar lah dia itu dia tuh unik kan udah bawa ngerti sekarang Minang Bang Emil dia kalau perlu ada yang dari Aceh seperti yang saya bilang Sulawesi dari pokoknya daerah-daerah yang mayoritas Makassar, Muslim lah Makassar tempat Bang Luma tuh itu nilai plus bagi mereka itu. Mereka akan disambut dengan sehebat-hebatnya dikatakan, wah engkau telah dijamah luar biasa gitu. Ya sorry tadi ya saya agak emosi tadi ya karena segini ya. Maksudnya agak gregetan, udah gemes ada kemarin dengar. Ini ada Ahli Yusuf Fahmi nanya, aku bingung dananya dari mana sih Bang Kores? Jadi gini Ikhwa, seperti yang aku sering jelaskan ya, penghiburan iman kekristenan, terutama denom-denom terhitung penghujat, penghiburan iman mereka itu datang dari ngebahas agama orang lain gitu. Nah, semakin sering membahas agama orang lain, semakin kenceng upah Tuhan diberikan kepada para orang-orang yang menghujat ini. Nah, dana-dana yang menghujat ini akan semakin kenceng lagi kalau ada kesaksian dari orang-orang bunglon yang dibilang murtadin dari suatu daerah mayoritas Muslim. Begitu, Ikhwan Filah. Ya, jadi murtadin ini Pak Daud Umar Ali Umar ini sudah pernah dipenjara kan? Ditahan waktu itu 1,5 tahun karena penistaan agama gitu. Jadi beliau ini sekedar diketahui beliau ini adalah penghujat yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim tidak ada apa-apanya. Ferguson, sekelas Ferguson dia ini. Iya, murtadin senior dia tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dengan penjara bisa merubah karakternya ya Gurunda ya? Enggak, ini karena di Zoom. Coba di grup WA. Oh. Biasa. Oh dia penghujat itu, dia penghujat dulu pernah sama saya di dia ini aslinya. Dia menghujat Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Saya pernah iya. Penghujat kelas berat ini. Kalau hari ini dia baik ya. Ferguson itu masih muter-muter segitu aja. Tapi kalau di si Daud Umar ini, wow, subhanallah, astagfirullahaladzim. Luar biasa dia. Wakil kekristenan terbaik. Tadi berarti yang datang ke sini tuh. Sengaja kita ulur dulu. Teman-teman takbiran yuk. Salam. Izin pamit ya Bang Kores, Bang Juma semuanya. Terima kasih banyak. Ini iya baik Bang. Kita juga mau takbiran di sini. Kita nggak takbiran ini Bang. Ini udah mulai belum orang dekat aku. Itu apa Bang Kores, Uni, Bang Juma katanya di MDM pada ngumpul oten-oten. Saya OTW ke sana dulu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Oke, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita sudahi dulu ya sampai di sini. Malam ini kita takbir, malam ini adalah malam kemenangan kita. Saya dari hati yang paling dalam mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin
atas kesalahan, atas kekhilafan yang selama ini saya lakukan, ya, baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Saya minta maaf kepada sahabat-sahabatku sekalian. Sekali lagi saya minta maaf, ya, dari hati yang paling dalam atas semua kesalahan dan kehilafan, atas ketidaknyamanan yang selama ini terjadi, atas keterbatasan yang ada pada channel kita, dan apapun itu kemudian saya Zulkifli M. Abbas memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya kekeliruan atau ketidaksempurnaan yang ada itu kedepannya bisa dibetulin, dibenerin lagi, ya, supaya bisa membuat sahabat di luar sana itu menjadi nyaman gitu. Ramadan meninggalkan kita, akan tetapi kebersamaan kita di dalam ukhuwah Islamiyah itu tidak saling meninggalkan satu sama lain. Kita tetap di dalam panji Islam, kita tetap bersatu di dalam ajaran agama Islam. Kita disatukan oleh channel kita ini, Zulkifli M. Abbas, dimanapun sahabat-sahabat berada, kita satu di dalam wadah, dimana wadah ini adalah channel yang kita cintai, dimana kita bisa memahami tentang dua sisi agama, yang mana yang benar kemudian. Sekali lagi, ya, sahabatku, teman-temanku, penghibur hati yang selama ini menemaniku, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua komentar-komentar antum semua. Jujur saya katakan bahwa ketika saya rehat, ketika saya istirahat, baik itu di kantor atau di gunung atau dalam perjalanan, kegiatan yang aku lakukan selain belajar, selain baca Quran, ya, itu adalah membaca komen-komen kalian semua. Saya kadang tertawa sendiri, kadang terharu sendiri, kadang bangga dengan kalian semua setelah membaca komentar-komentarnya. Karena itulah kemudian sepeninggal almarhumah, saya merasa tidak sendiri. Saya merasa ada kalian yang selalu menghibur saya gitu, memberikan semangat di dalam dakwah ini, memberikan kekuatan di dalam misi pengajaran ini. Anda semua adalah orang yang dekat di dalam hati saya. Oleh karena saya eksis, ya, memberikan materi-materi debat, memberikan materi Islam dan juga materi Kristen. Semangat saya itu ditopang oleh teman-teman netizen. Tanpa kalian, maka saya tidak akan mungkin kemudian bisa sekuat sekarang. Lalu kemudian, sahabat-sahabat, kalian memang jauh, ya, kita hanya teman di sosmed, tetapi saya merasa dekat, saya merasa kalian semua adalah keluarga. Kita bersatu dalam panji agama Islam. Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit. Saya doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan kembali pulih seperti sedia kala. Mungkin juga ada di antara kita yang lagi kesusahan untuk nyimak daripada konten kita, mungkin harus bersusah-susah beli kota. Saya doakan kiranya Allah memudahkan seluruh urusan antum semua, supaya agar kiranya Allah memberikan kemudahan di dalam meraih rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Untuk itulah kemudian mungkin di antara teman-teman punya niatan, punya cita-cita yang juga belum kemudian terijabah, ada keinginan, ada hal yang ingin diraih dalam hidup ini tapi belum diberikan oleh Allah. Saya doakan kiranya disegerakan oleh Allah untuk meraih apa yang sahabat-sahabat inginkan. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya semua netizen saya yang dalam keadaan sakit atau yang mengidap penyakit, agar segera diangkat penyakitnya. Sahabat-sahabat netizen yang kemudian memiliki keinginan yang mulia, keinginan yang belum terijabah, keinginan yang baik, baik itu dari segi rezeki, dari segi keluarga, atau apapun itu yang sifatnya baik, agar segera dimudahkan untuk meraihnya.
Amin amin ya rabbal alamin. Dan sahabat-sahabat yang juga belum memiliki jodoh, untuk segera didatangkan jodohnya oleh Allah, diberikan yang terbaik. Ya, sekira begitu ya para sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya Zulkifli M. Abbas yang selama ini mengisi relung hati para sahabat, yang selama ini suaranya terngiang-ngiang di kuping sahabat siang dan malam. Ya, dari Makassar, Kota Daeng, saya mengucapkan permohonan maaf dan ucapan banyak terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk kemudian tetap di channel kita ya. Kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, berat meninggalkan bulan suci Ramadan ini ya. Kiranya kita bisa berkumpul lagi di bulan suci Ramadan tahun depan 1444 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu